Cha Moo-hee adalah aktris papan atas yang sedang syuting di Italia. Di telinganya dipasang earphone untuk terjemahan, karena lawan main aktingnya adalah orang Jepang, bernama Hiro. Moo-hee memulai aktingnya dengan sangat baik. Dia menikmati pemandangan Italia di atas kastil. Di balik layar, ada penerjemah Moo-hee yang bernama Jo Ho-jin. Dia mengingatkan Moo-hee untuk tidak bersandar di besi bangunan terjal itu. Moo-hee pun menggodanya, "Kenapa kamu mengingatkanku? Kamu khawatir ya?" Si penerjemah pun menjawab, "Tidak, aku cuma baca tulisan bahasa Italia itu. Jangan bersandar atau memanjat." Wajah Moo-hee pun berubah tapi tetap ngeles. Dia bilang, "Plang ini harusnya ada bahasa Inggrisnya agar semua orang paham." Dan ternyata memang ada. Lalu Hiro pun datang melanjutkan scene berikutnya. Dan ini adalah scene terakhir mereka dari proyek yang mereka perankan. Moo-hee dan Hiro mempunyai chemistry yang bagus. Para staff pun senang melihat itu, karena berpotensi sukses. Hiro mengatakan cantik kepada Moo-hee, dan Moo-hee malah mengira dia memuji pemandangannya. Semua percakapan itu berlangsung dengan bahasa masing-masing dan diterjemahkan oleh Ho-jin. Dan ketika Hiro mengungkapkan cintanya, Ho-jin tidak menerjemahkannya. Jadi Moo-hee bingung. Sebelumnya Moo-hee juga udah meminta kepada Ho-jin untuk tidak usah menerjemahkan salam perpisahan dari Hiro. Tapi sebenarnya Ho-jin diam bukan gara-gara itu. Jadi Hiro pun meminta Ho-jin untuk menerjemahkan kata-kata yang lebih simpel, yaitu "aku suka padamu." Dan ya, Ho-jin pun menerjemahkan itu dengan mata berkaca-kaca. Moo-hee merasakan emosi itu dan membuat aktingnya jadi lebih bagus. Lalu scene pun berakhir. Setahun yang lalu, tepat di bulan April, Ho-jin pergi ke Jepang untuk menerjemahkan acara dari seorang penulis. Penulis itu adalah kakeknya Ho-jin sendiri yang bernama Kim Yong-wan. Dia penulis yang cukup terkenal sampai namanya terdengar ke Jepang. Seusai acara, Yong-wan memberikan hadiah dari penerbit ke Ho-jin. Yong-wan meminta untuk menerjemahkan bukunya yang lain karena cuman dia yang bisa menerjemahkan bahasa dia dengan rapi. Lalu mengajaknya minum-minum. Ho-jin pun menolaknya dan melarangnya untuk jangan minum terus. Karena yang ia terjemahkan bukan hanya bahasanya, tapi juga nama pemerannya. Karena di salah satu novelnya, Yong-wan mengubah nama pemeran dari Nam Yeon-soo jadi Park In-chol. Jauh banget. Karena itu, Ho-jin melarangnya minum-minum. Dan Ho-jin pun pamit, karena mumpung di Jepang, dia mau ke suatu tempat. Yong-wan pun menganggap bahwa Ho-jin akan berkencan. Jadi dia mengizinkannya dengan senang hati. Moo-hee juga ternyata ada di Jepang. Saat ini Moo-hee belum seterkenal 1 tahun kemudian. Dia berpapasan dengan Ho-jin di stasiun sebagai orang asing. Di loket stasiun, Ho-jin mengambil brosur panduan wisata dalam semua bahasa yang tersedia dan meminta petugas untuk mengisi stok kosong, yaitu brosur Korea. Petugas pun mengisi ulang brosur bahasa Koreanya, dan brosur Korea itu diambil oleh Moo-hee. Mereka berdua naik kereta yang sama dan turun di tujuan yang sama, tapi sebagai orang asing. Lalu Ho-jin mengenang masa lalunya di kereta bersama cewek pujaannya, sedangkan Moo-hee fokus pada suatu tempat, yaitu Ramen Momochan. Singkat cerita, dia menemukan Ramen Momochan itu. Ternyata tujuan dia ke sana adalah untuk memarahi pacarnya yang berselingkuh, yang bernama Eugene. Dan dia adalah pemilik dari kedai itu. Ternyata di kedai itu ada Ho-jin juga, yang sedang mengobrol dengan orang Itali. Moo-hee disambut hangat oleh Kagawa, tapi Moo-hee melihatnya dengan sinis, karena dia adalah selingkuhan pacarnya yang dia lihat di Instagram Eugene. Tapi Kagawa tetap tersenyum karena tidak tahu apa-apa, dan mempersilahkannya duduk. Lalu Moo-hee memesan ramen. Kemudian Moo-hee pun menyiapkan kata-kata kasar berbahasa Jepang untuk memarahi Kagawa dengan bantuan AI. Lalu Ho-jin duduk di sampingnya masih sebagai orang asing. Moo-hee mengumpat dalam bahasa Korea agar diterjemahkan oleh AI. Dan Ho-jin mendengar semua itu, sedangkan Moo-hee tidak menghiraukannya karena dia melihat Ho-jin membaca brosur bertulisan Cina. Jadi dia menganggap Ho-jin orang Cina. Moo-hee pun mengeluh karena AI-nya malah menerjemahkan dengan bahasa baku. Tiba-tiba HP Ho-jin berdering seperti ini. Itu adalah dering ciri khas dari sosmed yang familiar dipakai di Korea, yaitu Kakao Talk. Moo-hee pun sadar kalau orang sebelahnya adalah orang Korea, dan dia mengerti semua ucapannya. Moo-hee pun memarahinya karena menganggap Ho-jin sengaja menguping dengan berpura-pura jadi orang Cina. Ho-jin pun mengelak tuduhan itu. Dia tidak pura-pura, dia memang bisa bahasa Mandarin dan bahasa lainnya. Moo-hee tidak percaya. Lalu anak dari turis Italia tumbang tiba-tiba karena alergi makanan. Ho-jin pun langsung menolongnya.
Dia mengerti semua ucapan turis Italia itu dan menyuruh Kagawa untuk panggil ambulan. Kagawa bilang ambulan sudah dipanggil, tapi ambulan tidak akan sampai ke sini dengan cepat karena gangnya sempit. Sebaiknya kamu bawa ke jalan besar. Hojin menerjemahkan Italia Jepang itu dengan lancar dan langsung menggendong anak itu untuk dibawa ke jalan besar. Lalu tasnya Hojin dititipkan ke Muhi. Muhi langsung percaya kalau dia jago bahasa. Turis Italia pun berhasil ke ambulan dengan cepat, dan Hojin sudah memberitahu kondisi anak itu pada para medis. Hojin pun kembali ke kedai untuk mengambil tasnya. Tapi Muhi meminta untuk menerjemahkan ucapannya juga, karena kalau AI, ucapan kasarnya menjadi ucapan baku. Hojin pun menolaknya, tapi Muhi memaksa Hojin dengan wajah yang melas. Hojin pun luluh dan membantunya, dengan catatan dilarang kata-kata kasar. Mereka pun bertemu Kagawa lagi, dan Kagawa bilang bahwa Yujin tidak di sini. Lalu Kagawa memoto pacarnya Yujin yaitu Eiko. Muhi kaget kirain Kagawa adalah pacarnya. Dia pun melihat fotonya lagi di Instagram. Jelas-jelas gaya rambutnya sama-sama kayak Dora. Hojin pun bingung, tapi Eiko muncul, yang ternyata memang mirip, tapi versi lebih tua. Dan Eiko sudah hamil 7 bulan, padahal Muhi baru putus dengan Yujin 3 bulan lalu. Muhi pun keluar dengan kesal dan nyumpahin bisnisnya bangkrut. Tapi Hojin masih di dalam. Eiko bilang pada Hojin, anak yang dikandungnya adalah hasil dari mantannya, bukan oleh Yujin. Tapi Yujin memang mau bertanggung jawab padanya. Tapi kalau Muhi mau merebutnya lagi, silahkan saja. Hojin pun keluar dan menyampaikan pesan itu pada Muhi. Muhi pun mengajak Hojin masuk lagi. Tapi Hojin tidak mau, kamu urus saja sendiri dengan jari tengah kamu. Tapi Muhi sekali lagi memelas pada Hojin. Hojin dan Muhi pun masuk lagi dan mengobrol dengan Eiko. Eiko bilang kalau dia udah pacaran sama Yujin sejak zaman kuliah. Lalu Yujin berpaling karena kasihan pada wanita yang menyedihkan, menanggung segala kemalangan, dan tidak punya keluarga. Dan wanita itu adalah Muhi. Setelah berpaling pada Muhi, Yujin kembali memacari Eiko. Jadi sebenarnya pelakornya adalah Muhi sendiri. Muhi pun sedih dan malu. Eiko menambahkan kalau Muhi sangat menyedihkan, sampai-sampai dia datang ke Jepang sendirian demi laki-laki yang udah putus 3 bulan lalu. Muhi pun nangis karena malu dan sedih. Hojin pun memeluk Muhi dan berniat mengembalikan keadaan demi menjaga harga diri Muhi. Dia bilang pada Eiko, kalau Muhi adalah pacarnya, kami datang untuk menyapa. Muhi bukan orang yang menyedihkan. Eiko pun percaya dan meminta maaf. Karena Hojin bercakap dalam bahasa Jepang, jadi Muhi tidak mengerti. Hojin pun mengajak Muhi pulang dengan harga diri yang masih terjaga. Tapi Muhi malah mengacungkan jari tengahnya. Muhi pergi dengan ucapan terima kasih, dan Hojin masih membayangkan kata-kata Eiko tentang Muhi yang sangat menyedihkan dan malang. Hojin tidak mengerti dari mana letak malangnya. Belum lama mereka berpisah, HP Muhi berdering, dan ternyata yang berdering adalah HP Hojin yang tertinggal di sakunya. Jadi dia mengejar Hojin untuk mengembalikan HP itu. Ternyata yang menelpon adalah turis Italia tadi yang berterima kasih. Dia memberikan reservasinya untuk 2 orang, makan di restoran mewah. Restoran itu sudah direservasi, sayang kalau ditolak. Jadi Hojin mengajak Muhi untuk makan bersamanya di jam 7 malam. Si Muhi ini sering berbicara sembarangan. Dia menerima ajakan Hojin sebagai balas budi. Hojin pun bingung, dia yang ngajak makan kok malah Muhi yang merasa berbudi. Dia bicara sembarangan lagi. Dan mereka pun berkenalan. Karena reservasinya jam 7 malam, jadi mereka jalan-jalan dulu. Muhi memberitahu Hojin kalau dia adalah selebriti papan bawah. Tapi kalau di googling namanya akan muncul dan memerankan beberapa film dan drama. Salah satu dramanya adalah drama yang pernah ditonton Hojin, tapi dia tidak pernah melihat Muhi di drama itu. Muhi pun bilang karena dia cuman kebagian scene yang gak penting. Muhi berkecil hati karena dia selalu kebagian scene yang sebentar. Tapi Hojin bilang, kamu akan terkenal, kamu punya potensi yang bagus. Muhi pun tersenyum manis mendengar itu. Muhi memposting momennya di IG dan slide pertamanya adalah foto Hojin dari belakang. Dengan caption, terima kasih Papago. Dia memposting itu tanpa izin ke Hojin. Muhi mengajak Hojin saling follow di Instagram. Tapi Hojin menolak karena dia tidak mau terbebani selebriti. Muhi bilang followerku cuma 9 ribuan, jadi tak masalah. Tapi Hojin tetap yakin kalau Muhi akan meledak dan punya 10 juta pengikut. Muhi bilang, kamu menolak, tapi kamu membuatku senang. Lalu Muhi bertanya, kamu sangat hafal tempat ini, apakah kamu pernah ke sini? Hojin menjawab, iya, dia pernah ke sini dengan seseorang yang ia cintai di hari ulang tahunnya. Dan dia ke sini lagi pada hari yang sama, yaitu hari ini, tanggal 8 April. Muhi pun meminta Hojin untuk menceritakan kisahnya, karena cerita dia pun sudah terbongkar. Biar sama-sama adil, Hojin juga menceritakan kisahnya, toh mereka tidak akan ketemu lagi. Hojin pun menceritakan bahwa wanita yang ia sukai juga kemungkinan ada di sini, di hari ulang tahunnya.
Waktu itu dia tidak mengerti apa maksud si cewek, dan sekarang dia ingin mengulangnya lagi. Tapi dia sudah punya pacar baru. Muhi pun iba. Lalu mereka berangkat ke restoran. Mereka mencari restoran itu sampai kebingungan. Di mana? Lalu mereka terpisah oleh rel kereta. Hojin yakin restorannya ada di jalurnya, dan Muhi yakin ada di jalurnya. Muhi bikin taruhan. Kalau Muhi benar, mereka harus saling follow di Instagram. Lalu Muhi bertanya pada anak sekolah tentang restoran itu. Dan Muhi benar, restorannya ada di jalur Muhi. Tapi tiba-tiba, Hojin ditelepon oleh kakaknya dan bilang pacarnya sedang ada di Jepang. Pacar yang dimaksud adalah cewek yang Hojin sukai, yang bernama Shin Jisun. Jadi Hojin pun bilang pada Muhi kalau orang yang berulang tahun hari ini sedang ada di pulau ini. Muhi pun mempersilahkannya untuk pergi mengejar. Lalu datang kereta yang menghalangi pandangan mereka. Begitu kereta pergi, Hojin sudah menghilang. Muhi sedikit kecewa, tapi dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia berpisah tanpa mengetahui kontak satu sama lain. Ternyata Shin Jisung memang ada di pulau itu. Hojin mengejarnya tapi mereka tidak pernah bertemu. Beberapa bulan kemudian Muhi mendapat peran sebagai psikopat bernama Dorami. Di proyek itu, dia adalah pemeran utamanya. Dia berakting sangat bagus. Dia mengeluarkan zombie di troli hotelnya. Dan cut. Akting pun selesai. Sutradaranya adalah sutradara baru dan nekat. Dia menggabungkan genre horor dan komedi di satu scene yang unik. Asisten Muhi yang bernama Yunwoo mengeluh karena ini sudah scene terakhir, tapi dia tidak pernah mengerti film ini. Muhi juga berkecil hati, kalau proyeknya bagus, pasti pemeran utamanya bukan aku. Tapi dia tetap akan kerja keras, karena ingat omongan Hojin yang bilang dia akan terkenal. Lalu sutradara terdengar sedang cekcok dengan stuntman. Dia gak mau mengambil scene bahaya. Alhasil, untuk ending scene, Dorami yang diperankan oleh Muhi tidak memakai stuntman di adegan berbahayanya. Sutradara berterima kasih padanya dan mengingatkan Muhi ini harus satu kali tag agar Muhi tidak jatuh berkali-kali. Dan Dorami pun sukses sampai adegan terakhir. Tapi ketika kru menarik tali pengaman, tali itu putus dan Muhi terluka parah. Bertepatan dengan kembang api yang indah. Dia sangat sakit, sesakit-sakitnya. Dia merasa kepergiannya adalah kebahagiaan bagi dunia. 5 bulan berlalu, Chamuhi berhasil bangkit dari komanya dan dirayakan oleh dunia. Sekali lagi, dunia, bukan hanya Korea. Karena ternyata film yang ia mainkan sukses besar. Ditambah lagi fans menghargai effortnya karena berani mengambil adegan berbahaya tanpa stuntman. Muhi belum menyadari semua itu, padahal orang-orang lebih mengenal Dorami daripada judul film itu sendiri, yaitu The Quiet Woman. Berita itu juga dilihat oleh Hojin. Muhi merasa dirinya hanya menutup mata sekejap, dan dunia benar-benar berubah 180 derajat. Instagram Muhi pun dibanjiri komentar, like, dan follower. Dan ada satu postingan yang bikin netizen penasaran. Itu adalah postingan foto Hojin yang akan menjadi rumor. Kembali lagi ke waktu Muhi masih syuting Dorami. Waktu itu bertepatan dengan Hojin yang baru pulang dari Spanyol. Dia mengingat taruhannya bersama Muhi dan mengakui kekalahannya. Jadi Hojin memfollow akun Muhi. Follower Muhi pun genap 10.000. Dia juga stalking tipis-tipis dan mendapati foto dia yang dipost dengan caption "Terima kasih Papago". Lalu kembang api pun muncul. Dan seperti yang kita tahu, kembang api itu bertepatan dengan jatuhnya Muhi dari gedung untuk scene terakhir filmnya. Dalam filmnya, Muhi bukan hanya Dorami yang kejam, tapi dia juga penari yang ceria, dan tarian itu menjadi viral di seluruh dunia. Kembali lagi ke waktu saat Muhi sudah pulih. Muhi langsung mendapat undangan dari talk show Amerika Serikat. Di sana, hostnya menyambut Chamuhi dengan tarian ala Dorami. Singkat cerita, acara selesai. Muhi masih bertanya pada Yeon-woo tentang kenyataan yang ia alami, dan Yeon-woo menegaskan bahwa ini nyata. Followernya sudah 10 juta lebih saat ini. Yeon-woo adalah asisten yang setia, sabar, dan kompeten. Dia juga menyuruh Muhi untuk selalu upload fotonya, karena fans akan selalu antusias menunggu update darinya. Dan itu juga meningkatkan peluang endorse dari brand. Muhi sangat beruntung memiliki asisten seperti Yeon-woo yang pengertian dan visioner. Lalu tiba-tiba Muhi melihat Dorami yang tertawa, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia berpikir itu hanya karena dia gugup. Jo Ho-jin datang ke rumahnya sendiri, tapi di sana malah ada penulis Kim yang ternyata dia membawa tamu dari Taiwan. Koreksi, Kim Yong-hwan bukan kakeknya Ho-jin. Ternyata dia adalah murid dari kakeknya Ho-jin. Jadi kita panggil saja dia Paman Kim. Ketika tamu pergi, Jo Ho-jin meminta Paman Kim untuk hubungi ibunya.
karena buku-buku peninggalan kakeknya diwariskan pada ibunya, sedangkan rumahnya diwariskan padanya. Dan Hojin tidak mau tinggal di rumah itu, dia pengen pindah. Tapi dijual pun tidak bisa karena buku-buku itu harus pindah ke tangan ibunya dulu. Sedangkan ibunya ada di Italia dan punya hubungan buruk dengan Hojin sejak lama. Jadi Hojin terpaksa tinggal di rumah itu sampai buku-bukunya diambil semua. Paman Kim bilang, kamu menikah aja karena kalau nikah pasti ibumu datang ke sini. Paman Kim bilang begitu karena ternyata beredar rumor kalau Hojin pacaran sama Chamuhi gara-gara foto Papago. Walaupun di foto itu menghadap belakang, orang-orang yang kenal Hojin pasti mengenali bahwa itu adalah Hojin. Dia juga pergi ke restoran temannya, Albert, dan mereka juga bilang begitu. Hojin jadi risih dengan rumor itu. Albert menegaskan kalau foto itu jelas adalah Hojin. Lalu Chamuhi pun muncul di layar sebagai pemukul lonceng perayaan Tahun Baru 2025. Muhi semakin terkenal sampai-sampai media Singapura ingin mewawancarainya. Dan ketika wawancara, si jurnalis membuka pertanyaan dengan bilang, senang bertemu denganmu, apakah kamu baik? Dan yang menerjemahkan itu adalah Hojin. Muhi pun langsung menoleh ke belakang dan menjawab kalau dia juga senang bertemu dengannya. Padahal itu adalah terjemahan dari omongan jurnalis Singapura. Lalu si jurnalis menanyakan foto cowok yang ada di Instagramnya dengan caption Papago. Dan Muhi pun menjawab kalau dia cuman orang asing yang jago bahasa Jepang kebetulan ketemu. He was pretty handsome, so I guess some of your fans might. Dan dia menambahkan bahwa bertemu dengan orang asing yang hebat membuat hati saya bergetar ketika memikirkannya. Ya, itu adalah kode kalau Muhi sudah mengungkapkan perasaannya. Tapi Hojin tidak peduli. Tujuannya mengambil job itu adalah untuk meminta Muhi agar fotonya dihapus. Tapi Muhi sangat sibuk. Jika ingin bicara dengannya, Hojin harus menunggu selesai acara selanjutnya. Dan Hojin pun bersedia menunggu. Dan ketika Muhi di make up untuk acara selanjutnya, percakapannya bocor ke telinga Hojin. Muhi bilang kalau jantung dia hampir meledak ketika tahu yang jadi penerjemah adalah Hojin. Sampai larut malam, Hojin masih setia menunggu Muhi. Itu membuat Muhi kepedean. Hojin juga bukan tipe cowok yang dingin dan kasar. Jadi dia meladeni kesenangan Muhi. Dia berbincang-bincang dengan Muhi sambil jalan. Dan ketika Hojin pengen bilang maksud dari menemuinya, Muhi malah memotong pembicaraan dan bilang ngobrolnya sambil makan aja. Hojin pun meladeninya lagi, bahkan dia ngasih shawl karena cuaca sangat dingin. Ya jelas, Muhi semakin berbunga-bunga. Mereka pun makan di restoran Albert, dan Albert langsung memberinya wine gratis, tapi langsung ditolak oleh Hojin, karena mereka hanya akan ngobrol sebentar. Dan Hojin pun langsung bilang, aku pengen kamu hapus fotoku di Instagram. Mood Muhi pun langsung berubah, yang awalnya berbunga-bunga jadi langsung bete. Tapi dia membalikan keadaan, dia bilang kalau aku hapus foto ini, rumor akan tetap ada, dan rumor itu akan membuat kamu malu. Karena mereka mengira kamu dicampakkan karena aku sudah terkenal. Hojin pun batal memintanya hapus, tapi dia malah meminta edit tanggalnya. Ya jelas gak bisa dong. Di sini pun kita tahu ternyata alasan Hojin adalah tanggalnya, karena tanggal tersebut adalah hari ulang tahun Jisun, dan dia gak mau Jisun tahu kalau dia ada di Jepang pada saat ulang tahunnya. Muhi mengira dia udah ketemu pas lari-lari. Ternyata mereka tidak ketemu, tapi intinya foto itu tidak jadi dihapus. Muhi menawarkan nomornya kalau pengen berubah pikiran lagi. Hojin menolak karena dia bisa menghubunginya lewat Yeonwoo. Muhi pun kaget, kok Yeonwoo bisa kenal dengan Hojin. Yeonwoo pun menceritakan kalau dia bertemu Hojin saat Muhi masih di rumah sakit. Waktu itu Hojin menjenguk Muhi 2 atau 3 kali dan memberi kartu namanya. Mendengar itu, Muhi jadi baper lagi. Sedangkan Hojin masih memikirkan fotonya hapus atau tidak. Dia mengingat kenangannya bersama Jisun, yang ternyata dia diberi gantungan kunci kapal dengan Jisun dan bilang kalau kita ketemu lagi, kita jodoh. Dan mereka pun hampir ketemu lagi, tapi sayangnya Jisun sudah jadi pacar kakaknya. Muhi berniat mencari tahu siapa wanita yang membuat Hojin menjadi sad boy. Sehebat apa wanita itu sampai-sampai Hojin susah melupakannya. Dia pun meminta Yeonwoo untuk mencarinya. Dengan modal hari ulang tahunnya yaitu 8 April, pencarian itu akan sangat mudah. Lalu Yeonwoo mengabari Muhi tentang keputusan Hojin. Ternyata Hojin meminta fotonya dihapus saja, dan Muhi menghapus foto itu.
Muhi juga melihat percakapan Yeon-woo dengan Hojin di HP Yeon-woo yang tak pernah dihapus semenjak Muhi masih dirawat. Dan kesimpulannya, Hojin sangat peduli pada Muhi. Itu membuat Muhi kepikiran sampai malam, dan dia pun nekat menelponnya. Ketika diangkat, Muhi bingung mau bilang apa. Lalu tiba-tiba Yeon-woo bilang, "Kak, wanita 8 April sudah ketemu. Dia adalah Shin Ji-sun. Ternyata dia adalah produser terkenal." Yeon-woo bilang itu dengan sangat nyaring pada saat Muhi masih teleponan sama Hojin, dan tentunya dia dipukul. Hojin pun marah dengan kejadian itu. Muhi langsung menemuinya di depan rumahnya untuk meminta maaf. Tapi Hojin terus memarahinya sampai Muhi terlanjur malu dan bilang, "Aku meminta maaf, tapi aku tidak menjamin kalau aku akan berhenti penasaran. Karena kamu pun sama penasaran padaku saat aku dirawat di rumah sakit." Hojin pun berniat menceritakan semuanya saja. Dan setelah itu jangan ketemu lagi. Karena Muhi sangat kedinginan, Hojin berniat menceritakannya di rumah. Hojin pun menceritakan itu, kalau ternyata saat bertemu Shin Ji-sun di pulau itu, Shin Ji-sun bilang kalau pulau itu adalah hadiah ulang tahunnya. Dan Hojin selalu ke sana setiap tahun sendirian dan tak pernah ada yang tahu. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dan hari dia bertemu Muhi, dia ingin membebaskan perasaannya. Jadi dia ingin bertemu Ji-sun kalau memang dia ke sana. Pada akhirnya mereka tidak ketemu juga. Hojin juga bilang Ji-sun adalah pacar kakaknya. Bisa kita simpulkan bahwa Hojin adalah sad boy sejati. Dan melihat situasi itu, Muhi malah so cool. Dia bilang, "Sebenarnya aku penasaran karena takutnya kamu ada perasaan padaku. Karena aku selebriti dan kamu tahu semua aibku, kamu bisa saja mengancamku untuk mengajakku pacaran." Hojin pun menjawab, "Aku tidak akan pernah mengajak kamu pacaran." Muhi jadi sedih lagi dan menarik semua perkataannya. Dan dia pun pergi untuk menjadi orang asing lagi. Tapi sebelum pergi, Hojin mengucapkan selamat atas kesuksesannya. 고마워요. Saat festival di Jepang, Muhi berjalan di karpet merah dan melihat Dorami lagi. Dia mematung cukup lama dan akhirnya pingsan. Tapi dia ditangkap oleh Hiro, dan Hiro menggandengnya bersama menuju atas. Dan Hojin kebetulan juga ada di Jepang untuk urusan kerja, dan dia menginap di hotel yang sama dengan Muhi. Ketika di lorong, dia melihat Muhi lagi nangis depan pintu. Dan Muhi mengaku sambil nangis bahwa dia sudah gila, dan bilang sepertinya karirnya akan segera berakhir. Di festival karpet merah ternyata Hiro kesal melihat Muhi yang mematung cukup lama. Padahal dia harus disambut setelah Muhi naik ke atas. Tapi karena kelamaan dia pun langsung keluar. Dan kebetulan Muhi pingsan. Jadi dia menangkapnya dan menggandengnya ke atas. Dan aksi itu menjadi trending di media Jepang dan Korea. Dan dilirik oleh salah satu rumah produksi Korea yang kebetulan rumah produksi itu sedang merancang proyek baru. Dan kekurangan pemeran utama wanita yang jadi lawan main Hiro. Mereka kesusahan karena Hiro sangat selektif. Dan dia juga adalah aktor papan atas Jepang dengan ikon romantisnya. Awalnya para staf ragu karena Muhi punya image sebagai pemeran horor. Tapi ketika melihat klip Chamuhi digandeng oleh Hiro, penulis Cho pun langsung bilang ini akan cocok. Kalau penulis Cho bilang cocok, semua staf langsung setuju dan langsung mencari info jadwal kosong Muhi untuk dikontak. Muhi masih di Jepang bersama Hojin, dan Hojin membawanya ke dokter psikolog. Dia harus mendampinginya karena kendala bahasa. Dokter meminta Muhi untuk menceritakan apa keluhan dia, dan Hojin pun menerjemahkan itu. Secara tidak langsung, semua rahasia Muhi diketahui oleh Hojin. Mulai dari dia melihat Dorami sampai kisah keluarganya yang sangat kelam. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan dan dia tidak ingat apa-apa. Dia dibesarkan di rumah pamannya. Dan dia bilang tidak ada penyakit keturunan seperti ini. Hojin juga ternyata pernah melihat pasangan suami istri yang menjenguk Muhi di rumah sakit cuman untuk bilang jangan hubungi kami lagi terkait Muhi. Pasangan itu tidak lain adalah pamannya Muhi. Lalu dokter menyarankan untuk periksa otak terlebih dahulu karena bisa jadi itu karena cedera otak. Jadi dokter psikolog hanya bisa memberikan dosis obat penenang sementara. Apa yang Hojin ketahui tentang gangguan mental Muhi akan menjadi rahasia. Ini adalah penyakit serius. Kalau misalkan ada orang lain tahu, maka karir Muhi langsung hancur. Hojin pun memanggil Yong-woo karena mereka sudah menjadi orang asing. Dan Muhi pun bilang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu terlalu banyak tahu tentangku. Dia jujur ke Hojin kalau sebenarnya dia cukup sedih untuk mengucapkan hal itu. Dan dia pun berterima kasih untuk terakhir kalinya. Lalu Hojin pun meminta pada Muhi untuk jangan minum alkohol terlalu banyak. Itu bukan saran dokter, itu adalah kepeduliannya sendiri. Muhi pun menghadiri acaranya sebagai primadona di sana. Ada banyak orang yang meminta foto padanya.
dan dia melihat Hiro. Hiro ingat pada Muhi, tapi Muhi tidak ingat siapa Hiro. Hiro mengoceh dengan bahasa Jepang dan Muhi mengoceh dengan bahasa Korea. Hiro menyapanya karena dia pantas mendapatkan ucapan terima kasih karena telah menolongnya di karpet merah. Tapi Muhi malah mengira Hiro adalah orang biasa yang sedang meminta foto. Itu membuat Hiro tersinggung. Muhi kembali ke Korea dan popularitasnya semakin besar. Di sisi lain, produser Kim dan penulis Cho meminta Hojin untuk menjadi penerjemah di proyek seriesnya. Yang seperti kita tahu, series itu akan diperankan oleh Muhi juga. Tapi di sini Hojin tidak tahu dan tidak diberitahu hal itu. Mereka hanya menawarkan kerjaan dan Hojin menolaknya karena menerjemahkan dialog langsung bukan bidangnya. Dia juga belum berpengalaman di pekerjaan itu. Tapi produser Kim bilang kamu tidak perlu berpengalaman dan proyek kami ini juga cukup bagus karena kami akan berkeliling dunia selama beberapa bulan. Dan di sela-sela waktu, Hojin juga bisa pulang ke Korea kalau memang ada urusan lain. Tapi Hojin tetap menolaknya karena belum ada alasan untuk menerima tawaran itu. Lalu dia pergi, dan setelah dia pergi, datang Shin Ji-sun yang ternyata adalah produser juga dari proyek penulis Cho. Hojin bertemu kakaknya di perpustakaan yang bernama Na Jin-suk. Ternyata dia adalah penulis yang cukup terkenal. Singkat cerita, Hojin dan Jin-suk pergi minum. Jin-suk bilang kalau dia akan menikah dengan Shin Ji-sun bulan depan. Dan pernikahan itu bukan keputusan bersama, tapi keputusan Jin-suk doang. Tapi memang sebelum-sebelumnya, Shin Ji-sun selalu mengajak Jin-suk untuk menikah, dan dia belum siap. Sekarang dia tiba-tiba langsung merencanakan pernikahan secara sepihak, dan pastinya Ji-sun tidak akan menolaknya. Mendengar itu tentunya membuat Hojin sakit hati, dan dia pun kini punya alasan untuk menerima kerjaan dari proyek series. Kerjaan itu akan jadi bahan pelariannya agar tidak usah menghadiri acara pernikahan Shin Ji-sun. Lalu Shin Ji-sun datang menjemput Na Jin-suk yang sudah mabuk berat. Setelah Na Jin-suk masuk mobil, Shin Ji-sun meminta Hojin untuk terima saja tawaran dari proyek series romantic trip itu. Dan Hojin pun langsung menerimanya karena memang sudah punya alasan yang jelas. Itu artinya Hojin akan bertemu lagi dengan Chamuhi. Memang udah takdir ya kan? Penulis Cho dan produser Kim sangat berterima kasih karena mereka benar-benar tidak menemukan pengganti penerjemah. Sedangkan syuting akan dilakukan dalam waktu dekat. Ternyata Hojin sudah tahu siapa saja yang bermain di series itu, tapi tidak ada nama Muhi di proposalnya. Karena Muhi direkrut secara mendadak. Dan hari ini Muhi akan datang untuk wawancara pertamanya. Dan ya, mereka bertemu kembali secara tidak sengaja. Mereka mengobrol berdua dan Chamuhi bilang, "Kenapa kamu terima job ini? Bukannya kamu tidak menerima job dari TV?" Hojin tidak menjawab, dia malah balik nanya, "Apakah kamu sudah ke dokter?" Lalu Muhi dipanggil untuk wawancara. Di wawancara itu, Muhi kembali melihat Dorami dan itu membuat wawancaranya menjadi kacau. Tidak ada yang tahu penyebab Muhi mematung, kecuali Hojin. Wawancara pun gagal dan penulis Cho berniat untuk memecat Muhi saja, karena sepertinya dia sangat tidak kompeten. Yong-woo menyemangati Muhi dan dia juga tidak mengerti kenapa Muhi seperti itu. Dia mengira Muhi seperti itu karena patah hati oleh Hojin. Muhi menegaskan itu bukan karena dia. Tapi Muhi cukup penasaran kenapa Hojin bisa menerima job ini. Dia kenal Hojin. Hojin itu adalah orang yang akan bertindak kalau ada alasan yang jelas. Yong-woo pun bilang kalau dia dengar info, Shin Ji-sun lah yang berhasil membujuknya untuk terima job ini. Yong-woo menambahkan, awalnya Hojin menolaknya, tapi Shin Ji-sun berhasil membujuknya. Muhi pun muak dengan nama itu dan menyuruh Yong-woo berhenti berbicara. Seperti yang kita tahu, mereka semua salah paham. Dan inilah yang bikin drakor ini sangat greget guys ya. Gue pengen menceritakan ini sedetail mungkin biar kalian bisa menikmatinya juga. Oke, jangan lupa subscribe guys. Hojin ketemu Muhi lagi. Hojin yang tahu kalau Muhi melihat Dorami langsung nanya, "Gimana? Apakah benar ada cedera dari otak kamu?" Muhi bilang tidak ada. Dia bahkan request ke dokternya untuk hapus saja ingatan dia tentang Dorami. Tapi tentunya itu gak bisa. Muhi yang sudah putus asa karena mendengar Hojin menerima tawaran ini karena Shin Ji-sun, meminta Hojin untuk mundur saja dari proyek ini. Lalu Hojin bilang, "Yang tahu penyakit kamu cuman aku. Aku sangat khawatir, apalagi syuting ini akan berlangsung cukup lama dan dilakukan di berbagai negara yang tentunya Muhi akan butuh Hojin ketika mampir ke dokter psikolog di negara tempat mereka syuting." Muhi malah menangkap bahwa Hojin akan mengadukannya ke produser tentang penyakit Dorami agar Muhi dikeluarkan dari proyek ini. Hojin pun bilang, "Kamu akan dipecat walaupun aku tidak meminta. Bahkan kamu menyebut diri kamu sendiri gila. Ya sudah, aku saja yang mengundurkan diri." Itu adalah kata-kata pedas Hojin yang langsung membuat Muhi berkaca-kaca. Muhi yang gak mau kalah juga melontarkan kata-kata pedas yang sebenarnya tidak pedas. Dia bilang, "Terima kasih karena sudah mau mundur. Tapi bukankah alasanmu menerima proyek ini adalah Shin Ji-sun?" Lalu Hojin mengabari bahwa Shin Ji-sun sebentar lagi menikah.
Aku tidak mau melihatnya di pelaminan. Jadi aku menerima pekerjaan ini sebagai bahan pelarian. Tapi sepertinya aku akan mundur karena muak melihat orang gila seperti kamu. Lalu Hojin pun pergi. Sedangkan Muhi kembali menyesal karena baru tahu alasan Hojin yang sebenarnya menerima proyek ini. Dan menyadari kalau Jisun menikah artinya dia ada kesempatan lagi untuk mengajar Hojin. Hojin bersiap untuk mengajukan pengunduran dirinya. Tapi ada Yong-woo yang mengajaknya ngobrol. Sampai-sampai dia tidak kebagian ngomong. Sedangkan Muhi kembali melihat Dorami di lift dan dia nekat naik lift itu bersama Dorami. Dia pun berteriak seperti orang gila sampai liftnya terbuka dan para staf melihat semua itu. Karena udah terlanjur ketahuan, dia pun langsung mengoceh di depan para staf untuk meminta dipecat. 당황하셨구나. Lalu datang Yong-woo dan Hojin. Yong-woo pun membawanya pergi dan pasrah akan dipecat. Sedangkan Hojin terpaksa menunda pengunduran dirinya. Hojin dan Paman Kim berbicara tentang foto keluarga Hojin yang sangat unik. Ayah Hojin punya 2 istri dan mereka akur. Hojin dan Najin Suk ternyata beda ibu. Lalu Paman Kim bertanya tentang Chamuhi, bagaimana hubungan kamu dengannya? Hojin cuma menjawab, hubungan kami tak perlu ada yang dibahas. Tapi Paman Kim langsung bisa menebak dari mata Hojin. Kalau di antara mereka terjadi salah paham yang sangat besar. Paman Kim bilang, bicaralah yang halus, kamu terlalu kasar padanya. Paman Kim paham betul. Karena dia tahu kalau Hojin itu orangnya jujur dan belak-belakan tanpa peduli perasaan orang. Paman Kim juga bilang, setiap orang punya bahasanya masing-masing. Walaupun kamu penerjemah, kamu belum tentu bisa memahami bahasa dari orang Korea. Hojin pun langsung bertemu dengan Muhi di restoran Albert dan langsung meminta maaf karena kata-katanya kemarin sangat kasar. Muhi juga meminta maaf karena seharusnya dia tidak perlu bahasin Jisun. Dia juga bilang produser sudah tidak mengontaknya lagi. Singkat cerita, mereka pun menjadi dekat lagi. Muhi bilang dia tidak khawatir kalau dipecat karena masih ada tawaran dari proyek lain. Tapi semua proyek itu bergenre horor dan sebenarnya dia pengen menolak itu semua karena dia sendiri pengen membangun citra yang baru agar dirinya tidak dikenal di horor doang. Dan itulah kenapa dia pengen banget ada di proyek romantic trip ini. Lalu Yong-woo menelponnya untuk mengabari bahwa Muhi tidak dipecat dari proyek romantic trip dan memastikannya tampil di sana sebagai lawan main hero. Mendengar itu Muhi senang sekaligus kesal. Muhi meminta Hojin untuk menerima proyek itu bersama-sama karena dia harus bertanggung jawab sebagai satu-satunya orang yang tahu tentang penyakitnya. Muhi terus mengoceh dan menggoda Hojin. Dan dengan sedikit kegilaannya, Hojin pun terpincut karena Aurora. 어떻게 생각해요? 자무희 씨, 그러니까 지금 당신 말은 오로라. Dan bersedia mendampinginya. Disenyumin Muhi mana tahan ya guys. Singkat cerita, Muhi dan sebagian staf sudah sampai di Kanada, tapi tidak dengan Hiro. Ketika dia tahu lawan mainnya adalah Muhi, dia marah karena masih tersinggung padanya. Produser Kim dan Hojin menyadari marahnya Hiro, tapi yang mereka tahu adalah Hiro marah karena tidak suka pada Muhi. Karena Muhi adalah zombie Dorami. Udah itu doang. Mereka gak tahu alasan sebenarnya karena Hiro sendiri tidak menceritakan itu. Dan masalah itu hanya 2 orang yang tahu, produser Kim dan Hojin. Dan produser berniat untuk menutupi masalah itu. Muhi menolak diberi kamar yang mewah oleh staf karena dia pengen dekat dengan asistennya dan juga tentunya dengan Hojin. Yong-woo banyak sekali membawa makanan Korea. Yong-woo pun menyuruh Muhi untuk latihan akting romantis karena selama ini dia hanya dikenal sebagai zombie yang kejam. 이런 거? 히로군? Ketika tahu lawan mainnya adalah Hiro, Muhi mengingatnya. Dia bilang dia baik karena menyelamatkannya di karpet merah. Itu doang yang dia ingat. Jadi dia gak nyadar kalau Hiro sangat benci padanya. Muhi tahu kalau Yong-woo sekamar dengan Hojin dan letak kamarnya ada di sebelahnya. Tapi Yong-woo menyuruh Muhi untuk fokus pada pekerjaan. Muhi menurutinya dan sadar diri. Tapi dia tetap senang karena intinya dia dan Hojin ada di proyek yang sama dan sama-sama ada di Kanada. Singkat cerita, Hojin sampai ke Kanada dan langsung disambut Yong-woo dengan banyak camilan dan makanan dari Korea. Hojin nanya ke Yong-woo tentang bagaimana perasaan Muhi setelah tahu bahwa Hiro adalah lawan mainnya. Yong-woo menjelaskan bahwa Muhi cukup senang pada Hiro karena sebelumnya Hiro sangat baik padanya. Hojin pun merasa aneh dong, karena yang dia tahu Hiro itu sangat benci pada Muhi. Tapi ekspresi bingung Hojin malah diartikan oleh Yong-woo sebagai ekspresi cemburu. Alhasil, Yong-woo pun memberitahu kabar baik itu pada Muhi, dan Muhi langsung ngerasa pede berkali-kali lipat. Dan dia pun langsung melancarkan modusnya. Dia mengetuk pintu kamar Hojin dengan dalih pengen ketemu Yong-woo. Ketika Hojin membuka pintunya,
Muhi pura-pura kaget dan bilang dia pengen ketemu Yong-u. Padahal Hojin sudah tahu kalau dia baru saja ketemu Yong-u. Jadi gak mungkin Muhi mengetuk pintu untuk alasan ketemu Yong-u lagi. Hojin mengetahui itu lewat telepon yang masih tersambung dengan Yong-u. Dan tentunya Yong-u juga mendengarkan semua modus konyol Muhi. Muhi pun mengakui kalau dia pengen ketemu Hojin. Hojin pun meladeninya. Lalu dia mengajaknya ngobrol di luar. Tapi Muhi malah bilang kita ngobrol di kamar aja. 방에서 얘기해도 되는데. Mereka pun ngobrol di luar dan membahas tentang Dorami. Muhi bilang dia udah mulai terbiasa dengan Dorami. Dia menyimpulkan Dorami itu seperti komentar jahat. Ketika dia sukses, Dorami tidak senang. Tapi ketika Muhi terpuruk, dia akan senang dan mengolok-ngoloknya. Dan Hojin meminta Muhi untuk menceritakan detailnya. Tapi Muhi bengong. Lalu mereka membahas pernikahan Jisun yang berjarak seminggu lagi. Dan itu adalah kabar baik karena minggu depan adalah waktu yang sangat sibuk. Dan Hojin tidak akan terbebani apapun dengan itu. Wajah Muhi sangat berseri-seri karena dia masih mengira Hojin cemburu ketika tahu Muhi suka pada Hiro. Dan Muhi bilang aku akan bermesraan sepuasnya dengan Hiro. Dan kamu tinggal terjemahkan saja. Tapi salah paham kali ini berdampak positif karena akan ngaruh ke kinerja akting Muhi saat on cam. Dan sepertinya Hojin mulai menyadari kesalahpahaman itu. Tapi dia membiarkannya. Di sisi lain, Hiro sampai di Kanada dan masih marah pada Muhi. Hiro datang bersama asistennya yang bernama Nanami. Dia bisa bahasa Jepang dan Korea. Dan ternyata Hiro adalah orang yang sangat peduli terhadap nutrisi dan kebugaran tubuhnya. Dia tidak sembarangan makan dan dia menghitung kalorinya, jam makannya, dan lain-lain. Kembali lagi ke Hojin dan Muhi. Muhi sadar kalau memang dia itu sering berkomentar jahat pada dirinya sendiri. Seperti berkecil hati, tidak akan dapat 10 juta follower, tidak akan jadi pemeran utama, dan tidak akan terkenal. Dan dia juga sadar Hojin lah yang selama ini berkomentar baik kepadanya. Hojin pun bilang kalau Dorami muncul lagi, cukup jangan dengarkan dia. Jangan mau terpengaruh. Kalau kamu terpengaruh artinya kamu kalah. 정우이 화이팅! Lalu datang Yong-u. Muhi takut padanya karena dia menyuruh Muhi untuk tidak merayu Hojin lagi. Karena pasti berakhir sakit hati. Syuting pun dimulai dan ini indah banget. Muhi mulai menggunakan earphone-nya dan langsung senyum karena merasa sangat dekat dengan Hojin. Karena sepanjang syuting dia akan mendengarkan suara Hojin. Jadi walaupun dia syuting dengan Hiro, tapi di hati dia sedang berbincang dengan Hojin. Dan itu membuat dia tersenyum sangat manis. Muhi berlari dengan semangat untuk mencari Hiro. Tapi Hiro terus menghindar karena dia memang sangat kesal. Dan akhirnya Hojin membantunya lewat earphone. Dan Muhi pun menemukan Hiro, kemudian menyapanya dengan senyuman. Itu membuat para staf senang dengan akting Muhi yang sangat natural. Muhi mulai berdialog, tapi Hiro tetap mempermainkannya. Hojin dan Nanami sebenarnya sadar dengan dialog itu. Ketika Hiro mengucapkan makian pada Muhi, untungnya Muhi tidak mengerti dan diterjemahkan baik-baik oleh Hojin. Tapi ketika Muhi yang ngomong, Hojin menerjemahkan kata-kata buruk untuk Hiro. Dan ketika adegan terakhir, di daun maple yang udah disiapkan Muhi banyak-banyak, Hiro menjatuhkan lensa kontaknya sendiri. Dan penglihatan dia sangat buruk jika tanpa lensa kontak. Dan Nanami mengaku bahwa Hiro tidak bawa cadangan lensa kontak. Alhasil Muhi merasa bersalah karena ulahnya membuat syuting tertunda. Dan itu sangat fatal. Hiro beralasan dia harus pulang ke Jepang untuk membawa lensa kontak cadangannya. Sedangkan deadline syuting tidak memungkinkan itu terjadi. Hojin menyadari bahwa hal itu tidak masuk akal. Hiro pasti membawa lensa cadangan. Dia pun mengobrol dengan Nanami. Tapi Nanami yang paham kalau Hojin salah menerjemahkan, bertanya, kamu kenapa tidak menerjemahkan sesuai dengan apa yang kamu dengar? Hojin menjawab kalau dia melakukan itu, proyek ini akan hancur. Entah apa yang mereka omongkan, tapi tiba-tiba Hojin mencuri makanan Korea milik Yong-u dan pergi menemui temannya orang Kanada. Ketika masuk mobil, tiba-tiba Muhi pengen ikut. Dia juga pengen tanggung jawab dengan membelikan Hiro makanan Jepang. Hojin melarang Muhi melakukan itu karena dia tahu itu hanya akan membuat Hiro semakin marah. Muhi menyadari ada hal yang tidak beres karena saat Hiro berbicara panjang, Hojin malah menerjemahkannya pendek. Muhi bertanya tentang itu, tapi Hojin sudah berjanji pada produser Kim untuk menutupi masalah ini. Hojin pun pergi untuk menemui temannya dan melarang Muhi untuk bertemu Hiro secara langsung. Dan kebetulan Muhi melihat Hiro di tugu bundaran jalan dan menyadari kalau matanya baik-baik saja.
Jadi dia tidak menghampirinya. Dan Dorami muncul. Dorami bilang dia telah berbohong kepadamu, sebaiknya kamu pecahkan kepalanya. Dan untungnya Muhi mengingat nasihat Hojin dan memilih untuk tetap diam sampai Dorami menghilang. Lalu Hojin datang dan bilang selamat, kamu menang melawan Dorami. Menyadari Hiro berbohong, Muhi meminta Hojin untuk ceritakan yang sebenarnya. Dia pun menceritakannya, bahwa Hiro sudah tidak senang sejak awal. Dengan cerita itu, akhirnya Muhi merasa malu lagi karena artinya Hojin tahu kalau ceritanya kemarin tentang akan bermesraan dengan Hiro adalah omong kosong. Hojin pun bilang, kalau kamu mau marah silahkan pukul aku. Lalu Hojin datang menemui Hiro untuk memperbaiki keadaan. Karena Hojin sudah tahu kalau Hiro sebenarnya punya lensa cadangan, dia langsung to the point. Dia memberikan tiket pertandingan ice hockey. Dengan bayaran, Hiro harus mau syuting lagi. Dan ternyata, apa yang dibicarakan Hojin dan Naami adalah tentang kegilaan Hiro terkait ice hockey. Alhasil, Hojin pun mencuri makanan Korea untuk ditukarkan dengan tiket pertandingan ice hockey yang kebetulan temannya punya. Dan ternyata solusi ini sangat manjur. Hiro benar-benar menerima tawaran itu. Berkat Hojin, semuanya menjadi normal kembali. Hojin langsung berlari mencari Muhi untuk mengabari hal itu. Mereka pun buru-buru menuju lokasi syuting. 오늘 취소된 촬영 다시 하게 됐어요. Hojin berkata, kalau kamu mau mengatakan kata-kata kasar, katakanlah. Kali ini aku akan terjemahkan kata-kata itu. Hojin telah melanggar aturannya sendiri demi Muhi. Hojin menjelaskan bahwa dia ada di pihaknya, makanya dia akan menerjemahkan apapun dan rela melanggar aturannya sendiri. Muhi sangat senang mendengar itu. Dia tersenyum sepanjang jalan. Dan semua kebencian pada Hiro langsung menghilang. Dan sepertinya Dorami tidak akan muncul. Tapi saat syuting, senyum Muhi menghilang ketika melihat Hiro. Dan Hiro pun yang menyadari kalau dia ketahuan berbohong, sangat takut Muhi akan marah padanya. Muhi mendekatinya sambil mengepalkan tangannya. Ternyata, kebencian Muhi benar-benar menghilang berkat Hojin. Dia menjalankan syuting dengan sangat baik. Para staf juga sangat senang melihat itu. Dan berhasil menyelesaikan syuting sebelum matahari terbenam. Muhi terus tersenyum dengan manis. Dan Hiro melihat itu. Hiro menganggap Muhi seperti suka padanya. Setelah semuanya selesai, Yong-woo bingung kenapa makanannya tiba-tiba habis. Sedangkan Hojin masih video call dengan teman Kanadanya. Dan berterima kasih atas makanan Koreanya. Dan Hiro juga sangat senang dengan tiket pertandingan ice hockey-nya. Syuting kedua dimulai. Muhi menjalani syuting dengan sangat baik. Bahkan para staf bukan lagi kagum, tapi merasa aneh. Kok bisa dia tetap tersenyum? Apalagi Hiro. Dia merasa aneh karena Muhi tersenyum. Dan mulai mengira dia suka padanya. Di jam istirahat syuting, Hiro bertanya pada Nanami tentang kenapa Muhi sering tersenyum. Walaupun dirinya menunjukkan wajah kesal padanya. Bahkan Muhi memberinya kantong penghangat. Nanami bilang itu adalah wajah bahagia ketika wanita berkencan dengan pria yang disukainya. Mendengar itu Hiro jadi makin GR dan aneh. Dia bilang masa iya sih? Dia pun melihat Muhi dari kejauhan yang ternyata sedang asik sendirian mencari daun semanggi berdaun 4. Dan wajahnya masih tersenyum. Jadi Hiro pun mulai sadar kalau bukan dia penyebab Muhi tersenyum. Dia sadar tapi dia tetap menolak. Dia masih ingin tahu faktanya. Sedangkan Hojin baru aja beli kopi dan terlihat monitor masih menyala. Dan dia pun asik melihat Muhi yang sedang mencari semanggi berdaun 4 lewat monitor. Konon semanggi berdaun 4 itu adalah simbol keberuntungan. Muhi menemukannya dan Hojin senang melihat itu. Setelah syuting, penulis Cho mengabari Muhi kalau produser Kim pulang ke Korea karena ada urusan dan nanti akan ada penggantinya. Sedangkan untuk jadwal syuting besok diundur ke lusa. Muhi menyayangkan itu karena dengan diundurnya syuting, maka kesempatan melihat auroranya jadi makin kecil. Yang asalnya 60% jadi 30% karena cuaca. Karena besok tidak ada syuting, Yong-woo pun menyuruh Muhi untuk beristirahat saja. Tapi Muhi malah bilang, mending kita minum-minum aja. Yong-woo pun mengajak Muhi untuk minum-minum di kamarnya aja, karena sekalian banyak makanan Korea di sana. Muhi pun senang karena bisa ketemu Hojin di sana. Dan setelah masuk, ternyata Hojin tidak ada. Dia sedang keluar membeli buku. 없어? Selain beli buku, Hojin juga mencoba hotdog Kanada yang dibilang enak oleh Muhi ketika syuting. Muhi dan Yong-woo telah selesai minum. Yong-woo tertidur sedangkan Muhi menunggu Hojin datang sambil baca buku dan menggunakan kacamata Hojin. Lalu Hojin datang, Muhi langsung menjelaskan alasannya ada di sana. Alasannya cukup masuk akal karena Muhi memang harus ada di sana.
Takutnya Hojin tidak membawa kunci sedangkan Yong-u tidak bisa dibangunkan. Karena Hojin udah datang, Muhi pun bisa kembali ke kamarnya. Hojin memperhatikan wajah Muhi langkah demi langkah. Sampai Muhi mengira Hojin terpesona oleh kecantikannya. Tapi seketika, dia sadar dia masih pakai kacamata Hojin. Hojin pun keluar kamar untuk mengambil kacamata itu. 아, Tanpa sadar, pintu kamarnya tertutup dan terkunci otomatis. Sedangkan dia tidak bawa kunci, Yong-u pun tidak bisa dibangunkan. Alhasil Hojin terjebak di luar dan memutuskan untuk tidur di sofa hotel saja. Sedangkan Muhi kembali ke kamarnya dan dia pura-pura kuncinya tertinggal di kamar Hojin juga. Padahal itu adalah modus, karena dia pengen tidur bareng Hojin di sofa ujung lorong. Dan kali ini, modus Muhi berhasil. 총각이. Karena hari ini tidak ada syuting, Hojin pun mengajak Muhi untuk ke pasar subuh, dan mereka bersenang-senang di pasar. Lalu orang Kanada mengingatkan Muhi untuk jangan berjalan di bawah tangga, itu akan membawa sial. Itu adalah mitos Kanada yang orang Korea tidak tahu. Muhi cerita ke Hojin kalau dia sedang mengumpulkan semanggi berdaun 4 sebanyak 7 tangkai, dan dia baru saja kekumpul 5 tangkai, untuk memperoleh keberuntungan agar aurora muncul saat mereka syuting. Lalu Hojin pun bilang jangan percaya mitos, aurora itu adalah fenomena alam, tidak ada hubungannya dengan daun itu. Tapi Muhi bilang, kamu harusnya menyemangatiku untuk menemukan 2 tangkai lagi. Dan Hojin pun beneran menyemangatinya. 파이팅. 이건 경쟁. Lalu mereka berpisah karena Hojin diminta Paman Kim untuk memotokan bukunya yang katanya jadi bestseller di Kanada. Sedangkan Muhi menunggu di parkiran sambil mencari semanggi lagi. Singkat cerita, dia menemukan semanggi lagi. Dan Hojin pergi terlalu lama. Lalu Muhi menelponnya dan ternyata Hojin tersesat. Muhi pun ingin membantunya dan segera ke tempat Hojin tersesat. Tapi saat ke sana, dia melihat Shin Ji-sun yang menghampiri Hojin. Muhi pun tak percaya kenapa Shin Ji-sun ada di sini, karena seharusnya dia menikah. Begitu juga dengan Hojin, dia benar-benar kaget melihat Shin Ji-sun. Ternyata Shin Ji-sun adalah produser yang menggantikan produser Kim. Lalu Shin Ji-sun pun memperkenalkan dirinya kepada Muhi sebagai produser pengganti. Mereka bertiga pun naik mobil, dan Muhi sangat cemburu mendengar Hojin yang bilang ke Ji-sun kalau dia butuh apapun, tinggal bilang aja. Dan Ji-sun sendirinya menjawab, syukurlah aku butuh banyak hal. Muhi semakin kesal dengan itu. Dan Dorami pun muncul untuk meledeknya. Lalu Dorami memaksanya untuk menanyakan pernikahan Ji-sun. 네가 왜 여기지? Ji-sun pun menjawab, situasi di sini lebih penting daripada pernikahannya. Shin Ji-sun meminta Hojin untuk menemaninya ke Hotel Hero untuk kenalan sama Hero agar lebih dekat dengan para pemain. Muhi pun meminta berpisah di sana. Lalu dia nanya ke Hojin, apakah kamu beneran gak tahu kalau Ji-sun akan kesini? Hojin menjawab, aku beneran tidak tahu. Muhi dengan pikiran yang selalu buruk malah tak percaya itu dan malah mengucilkan dirinya sendiri. Dan faktanya Ji-sun bisa ada di Kanada karena dia membatalkan pernikahannya. Karena ketika Ji-sun menanyakan ke Jin-suk tentang alasan dia ingin menikah, Jin-suk malah menjawab, karena kamu pengen. Ya itu memang menyebalkan sih ya. Dan Shin Ji-sun pun menyembunyikan fakta itu. Tidak ada yang tahu saat ini. Muhi duduk di kursi taman dan curhat pada Hiro yang gak ngerti bahasanya. Dia yang tadinya berharap aurora muncul, jadi berharap aurora gak usah muncul karena Hojin pasti melihatnya dengan Shin Ji-sun. Hiro melihat ekspresi Muhi tidak lagi tersenyum. Dan dia hanya mengerti 4 kata dari Muhi, yaitu aurora, semanggi, sorry, dan arigato. 4 kata itu sama sekali tidak membantunya. Lalu para staf pun makan malam bersama, dan Ji-sun bilang kalau dia akan mengurus semua bagian di Kanada, dan gak usah khawatir tentang pernikahannya, karena pernikahannya bisa ditunda kapan saja. Hojin yang mendengar itu makin sedih. Karena Hojin harus mencari pelarian baru. Begitu juga Muhi. Muhi teringat Hojin pernah bilang kalau kisah dia itu bukan melodrama, tapi horor. Karena sangat menyeramkan. Ketika dia ingin kabur dari rasa sakitnya, rasa sakit itu mengejarnya. Hojin terlihat sedih di lorong hotel, dan Muhi melihat itu. Muhi berniat menghiburnya, tapi dengan cara yang salah. Dia malah bilang ke Hojin kalau Hojin belum terlambat untuk nyatakan cintanya pada Shin Ji-sun. Ini adalah kesempatanmu, katanya. Muhi gak sadar kalau Hojin itu udah mulai suka sama dia. Hubungan yang udah mulai tarik-menarik malah diulur oleh Muhi. Hojin menjawab tidak perlu, karena aku ingin kabur.
Muhi pun menjawab, kenapa kamu selalu kabur sendirian? Kamu bisa ajak aku. Hojin menolaknya dengan sangat kejam. Muhi pun pergi ke kamarnya dan langsung menangis. Dan lagi-lagi salah paham ya guys ya. Hojin menganggap Muhi tidak serius mengejarnya karena seharusnya Muhi tidak mendorong Hojin untuk menyatakan cintanya ke Shin Ji-sun. Muhi menganggap Hojin masih suka sama Ji-sun dan sangat kejam. Para kru dan aktor berangkat menuju lokasi Aurora. Ji-sun terlihat selalu menolak panggilan dari Na Jin-suk, dan Muhi terlihat sangat sedih sepanjang perjalanan. Mereka semua tiba di malam hari, lalu datang Shin Ji-sun menghampiri Muhi. Dia mengabari kalau syuting kali ini yang jadi penerjemahnya adalah Nanami. Muhi menganggap Hojin pundung, padahal alasannya adalah Hojin mengalami kecelakaan ringan, dan pasti dia terlambat gara-gara itu. Muhi pun langsung khawatir mendengar itu dan menyalahkan dirinya sendiri karena berharap semuanya hancur. Syuting pun dimulai. Di sini kualitas Muhi menurun. Dia kehilangan senyum manisnya. Dan itu membuat Hiro bertanya lagi pada Nanami. Dan Nanami menjawab, mungkin terjemahanku tidak sebagus Hojin. Karena kamu sering berkata pada Muhi, tapi yang Muhi dengar adalah suara Hojin. Jadi Hiro menyimpulkan bahwa Muhi itu tersenyum karena dia mendengar suara Hojin, bukan karena suara Hiro. Muhi masih khawatir pada Hojin dan memberanikan diri mengirim pesan, kalau sudah sampai hubungi aku. Sedangkan Yong-woo beralih menjadi asisten Shin Ji-sun. Dia menyiapkan mie untuknya dan tak sengaja kuah mie itu mengenai HP Shin Ji-sun. Ketika HP-nya dilap, dia tak sengaja mengangkat telepon dari Na Jin-suk. Na Jin-suk bilang, ayo kita menikah, kamu jangan putuskan aku. Itu semua terdengar oleh Yong-woo dan Shin Ji-sun mengancamnya agar tak menyebarkannya. Sedangkan Muhi mendapat SMS dari Hojin yang mengabari bahwa Hojin sudah sampai. Dia langsung lari keluar karena khawatir, dan kebetulan Aurora muncul. Mereka pun melihatnya bersama. Mereka melihatnya sampai subuh, dan Hojin menyuruh Muhi masuk. Tapi Muhi meminta Hojin untuk menemaninya lebih lama lagi karena Aurora ini sangat langka dan tidak ada di Korea. Dan dengan itu, Hojin pun menyadari kalau dia salah paham pada Muhi. Muhi itu serius padanya, bahkan dia pun tahu kalau kuncinya tidak hilang waktu itu. Dia pura-pura hilang karena pengen dekat dengannya. Muhi bilang, ketika kamu melihat Aurora lagi, kamu pasti akan mengingatku juga. Lalu Muhi pun menambahkan, jangan takut, karena Aurora tidak muncul setiap hari di Korea. Shin Ji-sun dan Yong-woo juga masih berdua sampai subuh. Shin Ji-sun nanya, kenapa kamu diam terus? Apakah kamu takut dengan ancamanku tadi? Yong-woo bilang, aku diam karena berpikir, kenapa aku harus takut? Aku mantan atlet. Kalau aku mau sebarin, tinggal aku sebarin saja. Aku gak takut. Tapi aku gak mau. Lalu Yong-woo nanya ke Shin Ji-sun, apa masalah hubungan kamu? Jika bukan karena selingkuh, pertahankanlah hubunganmu itu. Tapi kalau selingkuh, semuanya selesai. Ji-sun malah bilang, oh itu ide bagus. Dia pun langsung menelpon Na Jin-suk dan bilang, kita putus, aku selingkuh, maafkan aku. Yong-woo pun kaget, ternyata dialah yang selingkuh. Tapi Ji-sun bilang, aku baru mau selingkuh, aku sedang mencari orang untuk menjadi selingkuhanku. Yong-woo pun langsung mencegahnya dan bilang, kamu memang terlihat gila, tapi kamu jangan jadikan Hojin selingkuhanmu. Ji-sun menjawab, itu tidak mungkin, karena aku pernah suka padanya. Aku hanya akan selingkuh dengan orang yang gak mungkin aku sukai. Syuting pun dilanjutkan, tapi kali ini mereka ada kendala. Mereka seharusnya syuting di taman wisata sebelum tamannya dibuka untuk umum. Dan produser Kim yang sekarang udah ada di Korea seharusnya sudah membooking itu. Tapi nyatanya belum. Syuting pun ditunda 30 menit. Hiro memanfaatkan waktu itu untuk memotret. Lalu datang Muhi mengingatkan Hiro untuk berhati-hati karena di sana ada beruang liar yang bisa menggigitnya. You like photo? 곰. 먹힌다고. Lalu Muhi berhasil membuat orang Kanada memberikan kunci taman sebelum 30 menit. Tapi properti syuting masih ada di mobil, jadi syuting akan tetap ditunda. Muhi dan Hojin pun memanfaatkan momen itu untuk menyusuri taman bersama. Hojin mengaku pernah ke sini waktu kecil dan ada air terjun kecil di sekitar situ. Hojin pun membawa Muhi ke air terjun yang dimaksud, tapi dia tidak menemukannya. Muhi pun bilang, wajar saja kamu lupa karena kamu waktu itu masih kecil. Seharusnya mereka kembali lagi ke lokasi syuting karena takutnya telat. Tapi Muhi malah mengajak Hojin untuk melihat danau sejenak dan memaksanya untuk menganggap kalau danau yang mereka lihat adalah air terjun. Dan dengan terpaksa Hojin mengikuti kebodohan Muhi itu. 불만 나는 폭포예요. 아, 와. Lalu tiba-tiba Muhi mencium Hojin.
Singkat cerita, seluruh syuting di Kanada telah selesai, dan para kru dan artis merayakannya dengan bermain mini curling. Muhi dan Hiro ada di tim merah dan Hojin ada di tim biru. Singkat cerita, tim biru menang. Hiro menghukum dirinya sendiri dengan cara mentraktir minuman untuk semuanya. Lalu setelah itu, Hiro pamit duluan pergi ke Jepang. Muhi pun mengucapkan salam perpisahannya dan sampai jumpa kembali di Italia. Lalu setelah itu, Muhi juga pamit duluan ke Korea pada semua kru, sedangkan Hojin masih berpikir bagaimana cara mencari pelarian baru agar dia tidak datang ke pernikahan Shin Ji-sun yang akan dilaksanakan setelah mereka pulang ke Korea. Artinya, Hojin tidak tahu kalau Shin Ji-sun itu batal nikah. Dan Muhi melihat Hojin yang menatap Shin Ji-sun. Dia overthinking dan mengira Hojin tidak peduli dia mau pulang duluan atau kagak, karena Hojin hanya menatap Ji-sun dari kejauhan. Tanpa peduli, Muhi akan pamit. Lalu ketika di hotel, Dorami muncul lagi. Kali ini dia muncul di TV dan terlihat sedang menyekap Hojin sambil memegang pistol. Dorami bertanya, kenapa kamu tidak mengucapkan salam pada Muhi? Setidaknya ucapkan hati-hati. Kenapa kamu tidak memedulikannya? Apakah Camuhi benar-benar tidak berarti bagimu? Muhi mulai terpengaruh oleh Dorami sampai dia menangis. Dia mengingat masa kecilnya dan mengingat lagi kalau dia ditakdirkan untuk tidak dicintai oleh siapapun. Dorami benar-benar menghancurkan mentalnya. Keesokan harinya, Yong-woo dan Muhi pun bersiap ke bandara, dan ketika Yong-woo menyiapkan mobil, tiba-tiba datang Hojin menawari tumpangan untuk naik mobilnya ke bandara. Muhi pun senang dan mereka mengobrol banyak di mobil. Semua kesalahpahaman terjawab di sini. Sebenarnya Hojin mau menelpon Muhi untuk mengucapkan salam atau sekedar bilang hati-hati. Tapi Hojin mengira Muhi sudah tidur. Dan sebenarnya Hojin itu nunggu Muhi nelpon duluan. Karena sebelumnya Muhi udah mencium Hojin di danau. Jadi Hojin merasa ini tidak adil dan dia gak bisa tidur gara-gara itu. Padahal Muhi juga gak bisa tidur gara-gara overthinking. Mikirin Hojin yang terlihat tidak peduli kalau Muhi mau balik duluan. Intinya dua-duanya salah paham dan mereka membereskan kesalahpahaman ini sekarang. Lalu Hojin bilang, jangan begitu lagi. Karena aku akan bicara dengan Shin Ji-sun agar aku tidak terlihat buruk di matamu. Maksud dari perkataan Hojin ini adalah dia ingin melupakan Ji-sun sepenuhnya dan mulai kisah cintanya dengan Muhi. Tapi Muhi tidak mengerti perkataan itu, karena memang perkataan itu cukup ambigu. Lalu situasi kembali salah paham. Hojin pun berniat meyakinkan Muhi lagi. Dia bilang, aku akan mengabarimu tentang apa yang aku lakukan di sini, agar kamu tidak penasaran. Muhi senang dan tersenyum. 그럼 점심 먹고 뭐 할 거예요? Setelah sampai bandara, Yong-woo datang dan mengabarkan bahwa Ji-sun batal menikah. Lalu Muhi overthinking, dia mengingat perkataan Hojin tentang dia akan bicara dengan Ji-sun. Muhi berpikir apa mungkin bicara yang dimaksud oleh Hojin adalah ngajak Ji-sun pacaran, dan tanpa pikir panjang Muhi lari meninggalkan bandara. Dia berlari mencari Hojin yang ternyata sedang ngobrol dengan Shin Ji-sun dan terlihat mereka sedang saling senyum. Padahal yang mereka obrolkan adalah tentang kakaknya Hojin, bukan tentang percintaan. Muhi overthinking dan Dorami pun muncul dan bilang kalau Muhi itu cuma pemeran figuran dari cerita Ji-sun dan Hojin. Dorami pun menyuruhnya berlari saja dan dia menurutinya. Dia berlari dan dia menabrak pelayan. Dan Hojin melihat itu. Hojin mengejarnya karena jelas itu adalah Muhi. Muhi pun nangis dan ngomong sembarangan lagi. Muhi bilang, sekarang kamu tak perlu kabur lagi dari Ji-sun. Sekarang aku benar-benar menyerah mengejarmu. Muhi juga berbohong tentang Dorami. Dia mengaku Dorami menyuruhnya untuk terus mendekati Hojin dan jangan menyerah. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dorami menyuruhnya untuk lari. Hojin pun sudah muak dengan itu. Dan karena Hojin telah menasehatinya tentang jangan terpengaruh oleh Dorami, Hojin pun berbangga pada Muhi dan memutuskan hubungannya. Lalu Muhi bilang, hubungan kita sama seperti saat berpisah di tempat penyeberangan rel kereta. Aku menyuruhmu untuk mengejar dia. Tapi Hojin tidak terima itu dan menjelaskan kalau dia saat itu sudah bersiap untuk menyeberang karena dia udah suka sama Muhi sejak mereka bertemu di Jepang. Dan boom, ternyata yang selama ini mengulur cinta adalah Muhi sendiri. Muhi terkejut dengan ucapan itu. Ternyata dia telah melakukan kesalahan di awal episode karena menyuruh Hojin berlari mengejar Shin Ji-sun. Dan kini semua harapan itu sudah musnah karena Hojin benar-benar ingin memutus hubungan dengannya.
Di pesawat, Muhi satu pesawat dengan Hiro di kelas bisnis, dan mereka benar-benar bertemu di kabin pesawat. Beberapa hari kemudian, Muhi menonton pertunjukan orkestra. Di samping Muhi ada kursi kosong. Yang tak lain kursi itu adalah kursi Hojin yang sengaja Hojin kosongkan karena gak mau ketemu Muhi lagi. Dan di sampingnya lagi ada Paman Kim. Dirijen musiknya berbahasa Italia. Dan Muhi menyadari yang menerjemahkan bahasanya adalah Hojin. Padahal seharusnya bukan Hojin. Sebelum pertunjukan orkestra, Hojin masih sempat menerjemahkan lagu yang diminta Muhi untuk diterjemahkan, padahal dia sendiri sudah memutuskan hubungannya. Lalu dia dipanggil Albert karena kakaknya mabuk dan sudah menangis di kafe selama 1 jam lebih. Hojin pun harus menghibur kakaknya yang kini jadi sad boy. Dia menyadari bahwa selama ini yang salah adalah dirinya kepada Jisun karena dia tidak peka. Lalu di sisi lain, Muhi juga sedang galau. Dan Yong-woo menghiburnya, tapi Muhi bilang hubungan kami benar-benar sudah berakhir. Muhi nanya, apakah kamu baru-baru ini bertemu Hojin? Yong-woo tidak sempat menjawabnya, tapi Muhi langsung mengambil HP Yong-woo untuk mengecek chattingannya bersama Hojin. Dan ternyata Yong-woo akan tinggal di rumah Hojin karena kontrak rumahnya akan habis. Dan Hojin berbaik hati memberikan tumpangan rumah pada Yong-woo. Muhi malah berpikir ini kesempatannya untuk bisa modus lagi. Yong-woo bilang pada Muhi, kita masih ada syuting di Italia dan kalian harus punya hubungan baik. Lalu Muhi mengingat kebohongannya terkait Dorami. Dia menyesal karena terpengaruh Dorami. Lalu Muhi bersiap memenuhi undangan orkestra sendirian tanpa Yong-woo. Di sisi lain, Hojin sudah datang di aula orkestra. Dia memarahi kakaknya karena dia tidak datang ke orkestra padahal dialah yang mengajaknya bersama Paman Kim juga. Dia malah pergi ke Spanyol untuk memperbaiki diri katanya. Di aula, Hojin juga bertemu dengan duta besar Italia. Mereka sudah kenal dengan baik, dan sekarang Hojin diminta untuk menerjemahkan percakapan mereka setelah acara selesai, dan Hojin bersedia menerjemahkannya. Lalu Hojin turun ke tribun tempat dia duduk, dan melihat ada Muhi di sana. Dia pun menghindarinya, dan Paman Kim merasa sangat janggal dengan itu. Setelah acara selesai, ternyata duta besar tersebut ingin bertemu Muhi, dan yang menerjemahkan adalah Hojin. Singkat cerita, mereka selesai, dan Muhi kebetulan mengantri di lift sebelahan dengan Paman Kim. Dia gak tahu siapa itu Paman Kim, tapi tiba-tiba Paman Kim menelpon Hojin dan mengencangkan suaranya. Mendengar itu, Muhi langsung naik lift bersama Paman Kim, dan itu juga yang Paman Kim rencanakan. Dia ingin berkenalan dengan Muhi dan mengajaknya makan di rumah Hojin. Muhi pun memanfaatkan itu untuk bisa terus berhubungan dengan Hojin sekalian modus. Sedangkan Hojin hanya bisa diam dan menerima. Lalu Paman Kim menyuruh Hojin masak dan memberitahu Muhi bahwa Hojin itu jago masak. Dan selama masak, Paman Kim sengaja meninggalkan mereka berdua. Bahkan Paman Kim menyuruh rekannya yang seharusnya datang ke rumah, suruh pergi lagi agar Hojin berdua dengan Muhi. Dan Muhi pun langsung mendekati Hojin yang sedang bad mood parah dan dia mengganggunya dengan menyalakan kompor dan mengingat kembali kenangan-kenangan mereka di Kanada. Dia meminta untuk memperbaiki hubungannya karena dia sudah menciumnya sekali. Singkat cerita, ketika makan, Paman Kim menyinggung tentang tempat Kanada yang mereka kunjungi waktu syuting. Paman Kim bilang kami juga pernah ke sana. Di situ ada air terjun yang indah. Lalu setelah makan, Muhi bertanya kenapa kamu tidak mengisi tempat dudukmu di konser orkestra tadi. Hojin menjawab, aku sengaja menghindar karena tak nyaman. Muhi nanya lagi, lalu kenapa kamu membawa Yong-woo ke sini? Itu sama aja kamu pengen aku terus terlibat. Lalu Hojin menjelaskan bahwa Yong-woo bilang, Muhi tak pernah main ke rumahnya selama jadi asisten. Jadi saat Yong-woo di sini pun, seharusnya Muhi tidak akan pernah ke sini. Hojin menambahkan, apakah kamu ke sini cuman untuk nanya kesalahpahaman itu? Pede sekali kamu. Lalu Muhi bilang, memang aku harus pede, bahkan bukan cuman pede, tapi aku harus gila agar kamu terpengaruh lagi. Karena aku masih memegang satu harapan, yaitu ucapanmu yang katanya hampir menyeberang rel kereta ketika di Jepang. Sedangkan di kantor, penulis Cho dan kawan-kawan belum tahu tentang berita bahwa Shin Ji-sun sudah putus. Mereka masih bergosip bahwa tunangannya sedang ada di Spanyol. Yong-woo yang tahu Shin Ji-sun batal menikah juga tidak memberitahu mereka.
Lalu Yong-woo tak sengaja bertemu dengan Shin Ji-sun karena Ji-sun mengejar taksi yang ditumpanginya. Karena di taksi itu masih ada barang-barang Ji-sun yang tertinggal. Dia pun terkilir karena mengejar terlalu cepat dan Yong-woo mengobati kakinya. Karena Yong-woo adalah mantan atlet, dia sangat tahu tentang mengobati kaki terkilir. Walaupun ternyata dia adalah mantan atlet tembak. Mereka pun mulai dekat dan mengobrol banyak hal. Yong-woo sangat risih ketika Ji-sun memaksakan diri untuk selingkuh, padahal dia bukan jiwanya. Dia tidak pantas untuk selingkuh, karena jika dipandang dari atlet tembak, kamu harus fokus pada tembakan tersebut. Dan Ji-sun pun menciumnya dan menganggap bahwa ciuman itu adalah sebagai contoh tembakan on point. Di lain tempat, Hiro dan Nanami ternyata ada di Korea. Hiro ingin menemui Muhi, tapi dia tidak mengabari siapa-siapa kalau dia sedang ada di Korea. Dia cuma menunggu Muhi menghubunginya, entah apa yang terjadi di pesawat, tapi scene ini memang belum diceritakan. Kembali ke Muhi yang ternyata dia belum pulang. Paman Kim terus menahannya, dia juga memberikan bukunya dan mengajaknya saling follow IG. Tapi Muhi menolaknya karena kalau mereka saling follow, IG Paman Kim akan berisik. Paman Kim pun menyimpulkan bahwa itu juga yang jadi alasan IG-nya Hojin tidak di-fallback oleh Muhi. Tapi Muhi bilang Hojin tidak memfollownya. Paman Kim mengelaknya karena dia udah lihat sendiri akun Hojin mengikuti akun Muhi. Hojin pun mengiyakan itu, dia memang mengikuti Muhi karena kalah taruhan ketika di Jepang. Muhi pun baru ingat dan meminta maaf karena notifikasinya banjir dan akun Hojin terkubur. Paman Kim pun tertawa, lalu Hojin menyuruh mereka cepat menghabiskan minumannya dan segera keluar. Tapi Paman Kim malah menyuruh Muhi untuk minumnya pelan-pelan aja. Lalu Paman Kim keluar dengan Hojin dan mengobrolkan cintanya. Hojin bilang, Paman Kim, kamu pernah bilang bahwa setiap orang punya bahasa masing-masing. Dan sepertinya aku tidak pernah mengerti bahasa Muhi. Hubungan kami terus tarik ulur dan banyak salah paham. Lalu Paman Kim bilang, kamu kan penerjemah, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak mengerti bahasa? Kamu pasti mempelajarinya, ya kan? Maka pelajarilah bahasa dia. Tanda tanyanya, tanda serunya, dan lain sebagainya. Lalu Paman Kim pun pergi, sedangkan Muhi sendirian di ruang tamu, dan iseng memencet remote. Dan terputarlah lagu yang ia dengar di mobil bersama Hojin ketika di Kanada. Dia pun kaget ternyata Hojin masih menyimpan kenangan itu. Lalu dia mencuri kaset itu. Hojin pun kembali dan sengaja membiarkan Muhi menikmati lagunya sampai selesai dulu. Setelah musiknya selesai, Muhi pun keluar dan langsung dijegat Hojin karena ingin bicara. Tapi gerak-gerik Muhi malah mencurigakan. 뭐 이렇게 뭐가요? 이거 아까 선생님이 주신 책이에요. 왜요? Muhi pun ketahuan mencuri kasetnya. Lalu Hojin ngasih kaset itu karena memang itu punya dia. Itu adalah hadiah untuk Muhi yang seharusnya dia kasih. Dan ketika di mobil, Muhi baru sadar kalau yang dia bawa itu cuman sampul kasetnya doang. Lalu Hojin menelponnya, memberitahu hal itu, dan ingin segera memberi kasetnya langsung malam ini juga. Muhi pun mengirim alamatnya, dan nanti dia akan menunggu di sana. Hojin OTW dan Muhi menunggunya. Dan ketika menunggu, Muhi didatangi oleh istri pamannya, dan tiba-tiba dia menghilang. Jadi ketika Hojin sudah sampai, Muhi sudah tidak ada. Dan ketika ditelepon pun Muhi tidak menjawabnya. Hubungan mereka sudah mulai membaik tapi Hojin malah dibuat kecewa lagi. Singkat cerita, sudah 8 kali Hojin menelponnya dan Muhi tidak pernah mengangkatnya. Kemudian Hojin pun menelpon Yong-woo untuk menanyakan kabar Muhi. Dan Yong-woo bilang Muhi baik-baik saja dan sekarang sedang ada sesi pemotretan. Tapi mungkin dia sedang ada sedikit masalah karena baru-baru ini muncul artikel tentang Muhi dirawat oleh pamannya yang sangat kaya raya. Hojin pun semakin bingung dengan Cha Muhi dan kecewa berat. Padahal Muhi itu cuma tidak berani meminta maaf dan tidak berani menjelaskan. Dan mentalnya juga sedang terganggu karena dia teringat kembali masa-masa kelamnya yang ibunya selalu bilang bahwa Muhi tidak akan pernah dicintai. Lalu saat sesi pemotretan, Muhi memejamkan matanya kuat-kuat dan Dorami kini mulai mengambil alih dirinya. Bukan hanya ada di kepalanya doang, tapi seluruh tubuhnya sudah diambil alih. Muhi langsung berubah 180 derajat saat sesi pemotretan. Dan ternyata itu bukan pertama kalinya, karena dia pernah mengalami hal yang sama ketika di pesawat. Dan dia mencium Hiro saat itu. Jadi Muhi versi Dorami itu sangat barbar.
Dan itu juga menjadi alasan kenapa Hiro ke Korea dan menunggu panggilan Muhi, karena dia pasti baper dan sekarang menunggu kepastian dari Muhi. Setelah sesi pemotretan, besoknya Muhi yang masih dalam pengaruh Dorami mengacau di gereja di tempat paman dan istrinya beribadah. Dan terlihat dia masih menggunakan kostum pemotretannya, yang mana kostum itu bukan punya dia. Lalu malamnya Hojin pulang dengan rumah tak terkunci, dan dia tidak merasa aneh menjalani malamnya dengan normal. Lalu dia masuk ke perpustakaannya, melihat ada Muhi di sana. Dia tidak tahu kalau itu adalah Muhi dengan kepribadian Dorami. Tapi intinya Hojin sudah muak dan tidak mau lagi main-main. Tapi si Dorami malah terus semakin gila. Hojin membawanya keluar dan memanggil taksi, tapi dia balik lagi masuk rumah. Dorami mengelur waktu karena dia sudah meracuni Hojin dengan obat tidur, dan dia ingin memastikan dia tidur. 이런 취향이었어? 보자. 너 야하잖아. 야, Dia pun tertidur di sofa. Dia terbangunkan oleh Yong-woo, yang kebetulan hari ini adalah hari Yong-woo pindah ke rumahnya. Hojin pun bertanya pada Yong-woo, apakah Muhi pernah bertingkah seperti Dorami? Yong-woo bilang tidak pernah, tapi dia sering bercanda bahwa dirinya adalah Dorami. Lagi-lagi Hojin menjadi satu-satunya orang yang tahu penyakit Muhi. Yong-woo pun teringat kalau dia diminta pemilik kostum untuk mengembalikan kostumnya Muhi di sesi pemotretan yang masih dipakai Muhi, dan memberitahu Hojin kalau kemarin Muhi berkeliaran menggunakan kostum pemotretan. Yong-woo gak sadar kalau itu adalah hal yang sangat janggal, dan yang lebih bikin kaget, pagi ini Muhi sedang pilates. 필라테스? 생각이 좀 복잡해서요. Hojin pergi ke restoran Albert, dan Albert sudah membaca artikel tentang Muhi. Albert bilang Muhi sangat beruntung karena terlahir di keluarga sangat kaya. Tentunya Hojin tahu yang sebenarnya terjadi, karena walaupun dia dibesarkan oleh pamannya yang kaya raya, tapi sebenarnya dia sangat menderita. Hiro yang sudah lama menunggu Muhi menelpon tak kunjung menelpon juga. Akhirnya dia menyuruh Nanami menelpon Yong-woo duluan untuk janji temu. Yong-woo yang ada di kantor pun mengabari itu pada rekan-rekannya terkait Hiro yang ada di Korea. Penulis Cho bilang biarkan dia, jangan ganggu, dia kesini bukan untuk kerja. Lalu Yong-woo dicat oleh Jisun yang menunggunya di bawah. Dan Yong-woo membalas chatnya, kamu ke atas saja, aku tunggu di atas. Tapi ke atas yang dimaksud Yong-woo berbeda dengan ke atas yang dimaksud Jisun. Jisun sedang ada di apartemen Yong-woo dan dia pun ke atas. Karena kemarin mereka baru aja bercinta di sana. Dan sekarang dia mengetuk pintu apartemen itu. Tapi yang muncul adalah cewek lain. Dan cewek itu memanggil sayang ke Yong-woo. Padahal itu bukan Yong-woo, itu adalah cowoknya. Dan itu adalah penghuni baru apartemen itu. Karena Yong-woo sudah pindah ke rumah Hojin. Tapi Jisun malah salah paham dan membuat si cewek penghuni baru apartemen memarahi pacarnya karena salah paham terkait Jisun. Lalu Yong-woo yang menunggu di atas pun bingung kenapa Jisun tidak datang-datang. Yong-woo pun mengajak Muhi bersiap untuk berangkat menemui Hiro. Yong-woo nanya ke Muhi, kamu pernah bilang kalau Dorami bisa menyelesaikan tugasmu. Enak sekali kalau memang seperti itu. Muhi pun menjawabnya dalam hati dan mengiyakan itu karena memang itu terjadi. Jadi ceritanya Muhi memejamkan mata kuat-kuat saat sesi pemotretan dimulai. Dan dia tersadar udah terbaring di kasur dan melihat kostum potretnya tergantung di kastopnya. Dan Muhi benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi selama Dorami menguasainya. Tapi dia senang karena Dorami menyelesaikan pekerjaannya di saat dia sedang stres. Kemudian Muhi bertemu Hiro dengan membawa hadiah untuk ponakan Hiro. Karena katanya dia sangat sayang ponakannya. Hiro ingin bicara dengan Muhi tanpa Nanami karena dia sudah belajar bahasa Korea. Jadi Nanami berduaan dengan Yong-woo. Muhi terkesan dengan effort Hiro karena mau belajar bahasa Korea. Dan Hiro berbincang cukup lama, berusaha mengingatkan Muhi tentang kejadian di pesawat. Tapi karena Muhi tidak ingat, dia langsung to the point aja. Hiro mengaku dia dicium oleh Muhi di pesawat. Dan Muhi tidak mengingat itu sama sekali. Tapi Muhi nyadar itu pasti ulah Dorami. Singkat cerita mereka pun selesai makan. Kemudian Muhi ke toilet. Dan ketika Muhi di toilet, dia memejamkan matanya lagi karena bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi dia berniat berubah lagi menjadi Dorami, mengingat Dorami berhasil membantunya menyelesaikan sesi pemotretan. Dan dia pun beneran berubah lagi menjadi Dorami. Di lain tempat, Hojin yang memang kutu buku, jadi sadar kalau mungkin Muhi sedang menderita gangguan psikologi. Lalu dia menelpon Muhi.
Muhi mengangkatnya dan langsung bilang sayang. Hojin sadar itu adalah Dorami. Dorami menghampiri Hiro dan langsung berbisik, "Kutunggu kau di Italia." Dan ketika di lift, Muhi meminta paspornya pada Yong-woo. Singkat cerita, Dorami benar-benar pergi ke Italia duluan. Dia mengunggah banyak foto di Instagram. Alhasil, Hojin jadi tahu kalau Muhi lagi ada di Italia. Dia pun langsung menyusulnya ke Italia untuk mencegahnya berbuat gegabah di sana. Jadi, Hojin dan Muhi udah ada di Italia sebelum syuting dimulai. Hojin langsung menanyakannya, "Apakah kamu komentar jahat pada pikiran Muhi?" Dorami langsung menjawab, "Iya." Dorami mengajaknya ke restoran mewah. Hojin langsung bertanya bagaimana caranya agar kamu bisa menghilang dari Muhi. Dorami menjawab buat dia bahagia. Tapi sayangnya dia tidak layak bahagia. Dan Dorami menyuruhnya untuk jauhi Muhi saja. Tapi Hojin tahu kalau itu komentar jahat, jadi dia tidak akan terpengaruh. Terlihat Dorami menggunakan kartu kreditnya untuk belanja barang-barang mewah dan membuat limitnya habis. Hojin pun berinisiatif melihat struk belanjaannya dan melihat alamat dia belanja di mana. Dan langsung meretur semua belanjaan Muhi itu. Dorami juga kehabisan baterai HP-nya, jadi kartu kreditnya tidak bisa dipakai lagi karena sudah kena limit dan HP-nya juga tidak bisa dipakai lagi untuk transaksi digital. Mereka pun kembali mengobrol tentang bagaimana cara dia bisa menghilang. Lalu Dorami bilang, "Belikan aku kopi dengan gula 2 saset." Hojin hanya bisa patuh karena apa yang Dorami katakan juga berasal dari otak yang sama. Dorami menambahkan, jika lonceng itu berbunyi, Muhi akan kembali. 믿는 수밖에. 그쪽은 참으시기도 하니까 Ketika Hojin berangkat beli kopi, Hiro datang ke lokasi Muhi berada, dan lonceng pun berbunyi. Muhi kembali normal, lalu dia langsung bertemu dengan Hiro. Hiro langsung bilang, "Kamu benar-benar menungguku di sini." Muhi gak ngerti kuadrat. Pertama, Muhi gak ngerti karena Hiro ngomong pakai bahasa Jepang. Kedua, dia gak ngerti kenapa Hiro ada di depannya, padahal ini bukan syuting dan kenapa dia ada di Italia. Sedangkan Hojin masih ada di belakang dengan kopinya. Hojin melihat Hiro ada di sana, dan dia sadar Muhi telah kembali pulih, hanya dengan melihat ekspresinya. Kembali ke Hiro yang masih di Jepang, dia baru saja menyerahkan hadiah dari Muhi dan Yongwoo kepada ponakannya. Dan dia mendapatkan pesan dari Muhi dengan foto bangunan Italia, "Aku menunggumu." Artinya, foto itu sudah dikirimkan Muhi sejak Hiro masih di Jepang. Jadi itulah ceritanya kenapa Hiro ada di sini. Muhi terus kebingungan dan membuat Hiro juga bingung. Lalu di malam harinya HP Muhi kembali hidup. Dan dia cek Instagramnya, ternyata sudah ada banyak postingan. Lalu dia cek juga SMS-nya. Ternyata dia benar-benar mengundang Hiro untuk ke Italia. Dia sadar itu adalah perbuatan Dorami. Itu artinya Hiro benar kalau dia pernah menciumnya juga di pesawat. Muhi pun langsung pengen membereskan ini dengan bertanya pada Hiro, "Apakah kamu mencintaiku?" Hiro gengsi dan bilang, "No." Dan sisanya dia ngoceh pakai bahasa Jepang dan Muhi gak ngerti. Tapi dengan satu kata "no" yang Muhi ngerti, Muhi sudah lega. Artinya semua perbuatan Dorami bisa dilupakan begitu saja. Dan sekarang Hiro semakin bingung. Dan ketika Hiro mau bayar bil makanannya, Muhi mencegahnya, "Biar aku saja yang bayar." Dan kartu Muhi pun di-reject karena masih kehabisan limit. Ujung-ujungnya Hiro juga yang bayar bilnya. Syuting pun dimulai. Muhi memasang earphone-nya dan Hojin menyemangatinya dengan bilang cuaca hari ini sangat bagus. Muhi mendapatkan mood booster dari kata-kata Hojin. Tapi dia berbicara formal lagi dengan Hojin. Apa maksud dari bicara formal? Jadi di Korea itu kalau orang yang udah kenal itu akan memanggil nama belakangnya. Misal Ju Hojin, maka yang dipanggilnya adalah Hojinnya doang. Nah, kalau belum kenal, dia akan bilang nama depannya atau nama profesinya. Nah, di sini Muhi kembali memanggil Hojin dengan nama sebutan Pak Penerjemah. Artinya Muhi merasa tidak dekat lagi dengan Hojin, jadi dia menggunakan bahasa formal pada Hojin. Hari demi hari pun berlalu, saat syuting Muhi normal dan saat malam Muhi berubah jadi Dorami. Dan Muhi tahu apa yang Dorami lakukan karena dia meninggalkan jejak di postingan IG-nya. Itu membuat dia semakin canggung dengan Hiro. Padahal Dorami itu muncul gara-gara Muhinya sendiri yang pengen. Karena seperti yang kita tahu Dorami itu akan muncul ketika Muhi memejamkan matanya kuat-kuat. Jadi seharusnya Muhi bisa memakai dirinya sendiri saat malam hari. Ternyata Hojin tidak sehotel dengan para kru. Dia menginap jauh dari mereka karena dia punya tugas malam yaitu mengawasi Dorami. Dan tidak ada yang tahu dengan tugas Hojin ini. Dan inilah hari-hari di mana Dorami berubah setiap malamnya setelah selesai syuting. Dia memaksa masuk resto yang udah tutup.
dan dia pun diusir secara kasar karena terus memaksa. Dan dia juga tiba-tiba akrab dengan Gocil, penjual kain rajut. Dia terus mencari minum dan akhirnya ketemu. Lalu datang Hojin yang sedang menjalankan tugas mandirinya. Dorami terus memanggil Hojin dengan panggilan sayang. Lalu malam kedua, dia membeli jaket bulu. 안녕 자기야. Malam ketiganya, dia membeli topi kain rajut. 자, 봐봐. Lalu siangnya dia pakai syuting. Malam keempatnya dia minum alkohol terlalu banyak 이모. Stiamo per chiudere. dan dampaknya terasa saat dia syuting. Dan dari sini Hojin berniat untuk membuat Dorami benar-benar hilang. Tapi di malam kelima dia tetap melayani kegilaan Dorami. Dan lanjut ke malam keenam, di sini Hojin mulai kejam. Dia menyuruh Dorami untuk menghafal lagu opera yang nantinya akan dia tonton bersama Hiro saat syuting. Awalnya Dorami menolak, tapi Hojin menyentil dahinya sekeras mungkin. 틀렸어. 맘마미야. Dan Dorami pun berhasil menghafalnya. Setelah Hojin bertanya kenapa kamu terus muncul, padahal mood Muhi sangat stabil, Dorami tidak menjawab itu karena dia muncul bukan karena mood Dorami yang jelek, melainkan Muhi sendirilah yang memejamkan matanya. Dorami malah bilang ada hal yang lebih penting daripada itu. Dia menjelaskan Muhi berbohong tentang kecelakaan orang tuanya. Dia sebenarnya ingat semua yang terjadi pada orang tuanya, tapi dia sengaja berbohong agar tetap hidup tanpa dihantui itu. Dorami juga menceritakan satu hal lagi, bahwa sebelum dia ke rumahnya pas malam-malam, di pagi harinya dia sempat mengacau pada Paman Muhi. Dia menambahkan, jangan khawatir, aku tidak mengumpat, karena itu adalah gereja. Aku harus masuk surga. Hojin pun langsung bingung, ternyata dia masih ingat akhirat. Lalu Hojin pun mulai membelainya. Kali ini dia tahu bagaimana caranya memusnahkan Dorami, yaitu membuat dia bahagia. Dan Hojin sadar kebahagiaan Muhi adalah dirinya. Dan benar saja, setelah dibelai, Dorami menggigitnya dari belakang. Dorami bilang, jangan bersikap baik kepadaku atau aku bunuh kau. Dan Hojin pun mulai menyimpulkan kalau dia baik pada Muhi seketika Dorami memberontak karena perlahan akan musnah. Syuting pun dimulai lagi. Kali ini mereka syuting di tempat opera dan Muhi melantur pakai bahasa Italia, yang mana itu adalah lirik opera yang Muhi hafalkan ketika menjadi Dorami. Hiro tidak mengerti dan Hojin menjelaskan itu. Hiro pun menganggap Muhi suka opera dan mengajaknya nonton opera lagi dengan judul yang berbeda di lain waktu, dan Muhi menerima ajakan itu. Hojin kembali bersama Dorami, dan kali ini Dorami membawa kamera, yang ternyata kamera itu adalah hasil curian milik Hiro. Lalu dia menyerahkan kamera itu pada Hojin untuk membereskan kekacauannya. Awalnya Hojin tidak mau, tapi Dorami mengancamnya dengan bilang kalau tidak, Muhi akan terlihat di CCTV dan Hiro melaporkannya. Hojin pun terpaksa membereskan kekacauan ini. Lalu mereka berjalan menuruni tangga dan Hojin melihat di jendela suatu bangunan ada para kru yang sedang makan malam. Hojin tidak boleh terlihat sedang bersama Muhi, jadi dia menutupi Muhi dengan jasnya. Dan benar saja para kru melihat Hojin dan satu orang sadar yaitu Nanami dengan sepatunya Muhi bahwa itu adalah Muhi. Tapi kru lain cuman menganggap kalau Hojin punya pacar orang Italia karena yang terlihat hanya sepatunya. 아저씨. 우리가 창호이 지켜줘야지. Dan besoknya benar saja Hiro kehilangan kameranya dan seluruh kru mencari kamera itu di tempat opera karena disitulah Hiro terakhir melihat kameranya. Lalu Hojin menyelinap masuk dan menaruh kamera itu agar ditemukan Muhi. Hojin berhasil menaruhnya dengan aman, tapi dia ingat kalau Dorami sempat memakainya untuk memotret Hojin. Itu sangat berbahaya kalau foto itu tersimpan. Hojin pun balik lagi untuk memastikan itu. Hojin langsung menjegat Muhi dan melihat filmnya. Dan ternyata filmnya masih utuh. Hojin teringat ucapan Dorami kalau Muhi itu tidak akan berani ngomong padanya lagi karena dia merasa bersalah. Dan itu beneran terjadi. Dia benar-benar diam. Jadi Hojin pun memulai percakapan duluan. Dia menyarankan untuk menonton opera judul Carmen karena Hojin pernah nonton itu bersama dan sangat enjoy dengan opera itu. Lalu Muhi pun mulai berani nanya. Dia bilang, siapa nonton bersama yang kamu maksud? Sebutkan saja gendernya atau usianya. Hojin pun bilang dia adalah penulis buku, usianya 50-an dan dia laki-laki. Muhi pun merasa lega dengan jawaban itu. Dan itu adalah pertama kali Muhi bertatap muka dengan Hojin semenjak di Italia, bahkan semenjak dia mencuri kaset. Hojin merasa aneh, tapi emang bener sih.
karena selama ini dia bersama Muhi saat dia menjadi Dorami. Hojin pun baru sadar kalau bukan karena Dorami, dia tidak akan pernah bertemu Muhi lagi. Karena dia juga sempat berpikir untuk mundur dari proyek ini dan sudah menemukan penggantinya bernama Yoko. Bagi Muhi, barusan adalah pertemuan pertamanya semenjak di Italia. Lalu datang Nanami. Dia nanya kepada Hojin, "Kamu kemarin malam terlihat bersama wanita dan aku tahu kalau itu adalah Cha Muhi. Karena sepatunya adalah sepatu Muhi." Tapi Hojin mengelaknya dan bilang itu bukan Cha Muhi. Nanami pun pergi. Lalu untuk syuting selanjutnya adalah di kebun anggur. Tapi lagi-lagi mereka mendapat masalah. Kebun anggurnya mengalami kebakaran. Mereka benar-benar buntu. Tapi penulis Cho pernah baca esai dari Na Jin-suk, yang mana dia masih menganggap kalau Na Jin-suk adalah tunangannya Shin Ji-sun. Di esai Na Jin-suk itu, tertulis bahwa Na Jin-suk punya kenalan orang Italia yang punya kebun anggur yang luas. Penulis Cho meminta Shin Ji-sun untuk menelpon tunangannya itu. Ji-sun pun dengan canggung menelponnya. Dan singkat cerita, Shin Ji-sun mengabarkan bahwa mereka bisa syuting di sana. Penulis Cho pun bilang tunangan Shin Ji-sun penyelamat. Young-woo pun bad mood mendengar itu. Apalagi Ji-sun kembali memakai cincin tunangannya. Shin berpindah pada Hojin yang datang ke kafe yang sering ia kunjungi bersama Dorami. Dan pemilik kafe itu bilang kalau dia kenal dengan Muhi karena dia selebriti. Dan dia juga kasih tahu Hojin kalau si Muhi ternyata sedang mengumpulkan semanggi berdaun 4 dalam bentuk kertas. Hojin pun langsung mencari Muhi untuk menanyakannya. Seharusnya dia sekarang ada di galeri seni. Tapi Hojin langsung bertemu Muhi di pusat kota tua. Dia adalah Dorami. Dia baru aja melihat-lihat galeri seni. Lalu dia membahas opera yang dia tonton bersama Hiro pas lagi syuting. Dia bilang ceritanya happy ending. Lalu Hojin bilang memang ceritanya happy ending, tapi lagu yang diputar adalah lagu perpisahan. Dorami pun malah menyimpulkan artinya benar kalau Muhi itu tidak akan pernah bahagia. Hojin membantahnya, dia bilang itu adalah delusi berlebihan. Semua orang layak bahagia. Lalu Dorami menjelaskan bahwa yang bisa membuat bahagia menurutnya adalah menjauhi Hojin. Karena bertemu Hojin adalah khayalan Muhi yang direalisasikan oleh Dorami. Dorami pun membuka rahasia baru lagi. Ternyata Muhi mengingat semua yang terjadi pada orang tuanya. Dan mereka bukan meninggal gara-gara kecelakaan. Tapi ibu Muhi lah yang membunuh ayahnya. Dan ingin membunuh Muhi juga. Dia pura-pura tidak tahu dan sering berbohong pada dirinya. Hojin kaget berat mendengar itu. Dan Dorami melanjutkan omongannya. Muhi sangat takut dibenci dan hidup dengan hati-hati. Tapi sejatinya, dia sangat gila. Dia berubah-ubah tanpa tahu malu. Mengejar orang karena ingin dicintai dan menjauhi orang tersebut karena merasa tidak layak dicintai. Dasar perempuan gila. Hojin pun langsung memeluknya. Pelukan itu sangat penuh dengan cinta dan kenyamanan yang Muhi rasakan. Dan karena itu, Muhi pun benar-benar bahagia. Dan Dorami pun benar-benar musnah. Singkat cerita, Muhi terbangun dari tidurnya. Air mata mengalir di wajahnya karena dia bermimpi Dorami pamit. Tapi dia tak mengerti apa yang dimaksud pamitnya. Lalu, Muhi disapa bocil Italia dan bilang, 자기야. bahasa Korea yang artinya sayang. Bocil itu bilang, kamu sering bilang Chagia pada cowok Korea yang jago bahasa Italia. Tapi bocil itu ngomong pakai bahasa Italia. Jadi Muhi tidak mengerti omongannya sama sekali kecuali Chagia. Muhi melihat topi rajutnya. Dan sepertinya Dorami membeli topi rajut itu di bocil itu. Muhi pun berusaha untuk mencari tahu tentang apa yang dilakukan Dorami. Lalu Muhi tak sengaja menguping pembicaraan penulis Cho. Mereka bergosip tentang Hojin yang ternyata berkencan dengan wanita Italia yang mereka lihat saat makan malam. Muhi yang tak tahu bahwa wanita itu adalah dirinya sendiri merasa sakit hati. Shin berpindah pada Hiro yang memberitahu Nanami kalau dia melihat Muhi bertingkah seperti zombie di film Dorami. Nanami tidak mempedulikan itu dan bilang, jangan sekali-kali kamu bilang dia zombie. Tidak ada wanita yang rela dirinya disebut zombie. Lalu Nanami bilang, kemarin malam aku lihat Hojin bersama wanita. Muhi sedang menjedor-jedorkan kepalanya ke tembok karena masih gak percaya Hojin punya pacar orang Italia. Lalu datang Hiro menghiburnya. Dan Hiro pun bilang, kamu seperti zombie. Muhi pun kabur. 그래 너 좀비예요. 도라미 데스. Hiro pun menyesal karena dia malah bilang zombie. Padahal Nanami udah bilang jangan bilang zombie. Ternyata lokasi syuting kebun anggur yang katanya kenalan Na Jin-suk, pemilik kebun anggurnya adalah ibunya Hojin.
Padahal Hojin masih membenci ibunya. Tapi Hojin harus tetap profesional. Pas Hojin sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara Muhi yang bilang Chagia. Dan itu Muhi, bukan Dorami. Hojin kaget sekaligus kesal. Tapi ternyata Muhi cuma ingin nanya apa bahasa Italianya Chagia. Hojin tidak menjawab itu. Dia malah menyuruh Muhi untuk berhenti mengucapkan kata itu. Muhi pun sadar mungkin itu karena dia udah punya cewek Italia. Padahal bukan itu ya. Dia menanyakan itu langsung pada Hojin. Hojin pun berniat menceritakan cewek yang dimaksud. Tapi Muhi menolaknya. Dia tidak sanggup mendengar cerita itu. Dia hanya mengucapkan selamat pada Hojin karena udah punya cewek baru. Lalu Hojin pun pergi. Dia sangat jengkel ketika Muhi mengucapkan selamat. Karena kata-kata itu seperti Muhi tidak mencintainya. Mereka pun pergi ke kebun anggur ibunya Hojin. Para staf tidak ada yang tahu kalau itu adalah ibunya Hojin. Ibu Hojin berdiri bersama calon suaminya dan para staf termasuk Hojin dan Muhi juga tidak tahu kalau itu adalah calon suaminya. Ibu Hojin sangat senang menerima kedatangan mereka. Dia menyambut orang Korea dengan bahasa Korea, ngomong dengan Dario pakai bahasa Itali, dan ngomong dengan Hiro pakai bahasa Jepang. Ibu Hojin sangat menantikan anaknya. Dia benar-benar semangat bahkan akan membantu persiapan syuting. Sedangkan Hojin sengaja tidak turun menemui ibunya. Dia hanya sendirian di monitor. Lalu Shin Ji-sun menenangkan ibu Hojin. Syuting pun dimulai. Muhi dan Hiro bersenang-senang memproduksi minyak zaitun buatannya sendiri. Dan terlihat bagus di kamera. 히로가 또 Lalu setelah itu Muhi melihat foto ibu Hojin bersama paman Kim. Dan Muhi pun menanyakannya, kenapa ibu bisa kenal dengan penulis Kim. Ibu Hojin pun menjawab, dia adalah murid ayah saya. Muhi pun langsung sadar artinya si ibu adalah ibunya Hojin. Dan para staf pun kaget mendengar itu. Dan Muhi langsung mendekatkan ibu Hojin pada Hojin. Muhi memberi earphone-nya agar Hojin bisa menyapa ibunya. Ibunya senang karena berkat Muhi dia berkesempatan bicara dengan anaknya. Dan mengundang Hojin untuk makan bersama. Setelah selesai syuting, Hojin memarahi Muhi karena sudah sembarangan memperkenalkan mereka. Muhi pun diminta Hojin untuk tanggung jawab. Hojin menyuruhnya untuk ikut makan bersama ibunya. Karena kalau dia sendirian pasti akan canggung. Lalu di perjalanan mereka melihat Dario. Katanya Dario adalah orang yang ingin menikah besok. Dan mengundang para staf. Tapi Hojin tidak tahu kalau Dario itu akan menikah dengan ibunya. Begitu juga dengan Muhi. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi saat Dario mendekati ibunya, Hojin langsung marah. Begitu juga dengan Dario. Mereka pun ribut sampai Hojin terpukul. Dan ibunya memukul Dario. Lalu si ibu pun menjelaskan kalau Dario adalah calon suaminya. Padahal si ibu udah bilang ke Jinsuk terkait itu, tapi sepertinya Jinsuk tidak menyampaikan kabar itu. Hojin dan ibunya bertengkar hangat, dan Muhi menyuruh Dario untuk pergi saja, biarkan mereka berdua bertengkar. Lalu Muhi pura-pura pingsan untuk memisahkan. Lalu Hojin mengobati Muhi dan meminta maaf. Muhi juga bilang pada Hojin, ibumu sangat berapi-api ketika melihat Hojin terkena pukul. Dia sangat menyayangimu. Hojin pun berterima kasih karena dia telah pura-pura pingsan untuk memisahkan pertengkarannya. Si ibu pun mengobrol lagi dengan Hojin. Ternyata Hojin pernah menulis novel tentang kisah ibu dan ayahnya. Dan ibunya selalu jadi kambing hitam di novel itu. Jadi ibunya membakar novelnya Hojin. Dan Hojin berhenti jadi penulis gara-gara ibunya. Padahal novel itu bestseller di zamannya. Itulah awal mereka bermasalah sampai sekarang saling benci. Padahal ibunya tidak menyuruhnya untuk berhenti jadi penulis. Sedangkan Hojin menjelaskan, dia itu berhenti menjadi penulis adalah bentuk meminta maaf pada ibunya. Karena waktu itu ibunya sudah di Italia dan tidak bisa dihubungi lagi. Jadi satu-satunya cara untuk Hojin minta maaf adalah berhenti jadi penulis. Mendengar itu, ibu Hojin sangat terharu dan mereka pun baikan lagi. Acara pernikahan pun dimulai dan penulis Cho sangat senang bisa diundang di sana. Dia juga mengajak para staf untuk menghadiahi Shin Ji-sun di acara pernikahannya nanti. Dan Ji-sun pun mulai berani memberitahu yang sebenarnya kalau dia batal menikah dan putus dengan Na Jin-suk.
Lalu Jisung pun langsung menghampiri Yong-woo yang masih bad mood. Shin Jisung bilang, aku sudah bilang semuanya. Yong-woo pun sedikit terhibur. Dia mengaku sempat takut saat Jisung menelpon Na Jin-suk. Jisung akan tumbuh perasaan lagi. Tapi untungnya itu tidak terjadi. Mereka pun berpesta ala orang Italia, sedangkan Hojin melihat Muhi yang mulai bahagia. Dia teringat Dorami selalu berkata untuk jauhi Muhi agar Muhi bahagia. Hojin mulai percaya perkataan itu, karena Muhi mulai bahagia tanpa ada dirinya. Padahal seharusnya Hojin tidak boleh terpengaruh omongan Dorami. Hojin pun menjauh, dan Muhi melihat Hojin pergi, lalu mengikutinya. Hojin ke gudang anggur bersama ibunya, dan ibunya bertanya tentang hubungan dia dengan Muhi. Ibunya menganggap Muhi sangat mencintainya, dan menyarankan untuk meminum anggur yang manis dan ringan saja. Tapi Hojin menolaknya karena dia ingin minum sendiri, bukan minum bersama Muhi. Jadi dia memilih anggur yang berat dan pahit. Sedangkan Muhi mencari Hojin. Dia melihat HP-nya ada di sofa, dan terdapat notifikasi SMS berbahasa Italia. Muhi berpikir apakah SMS itu dari wanita Italia yang dimaksud? Lalu Hojin datang dan membuatnya kaget. Lalu Muhi memberi HP-nya dan bilang ada pesan masuk. Hojin pun bilang, oh iya, itu dari temanku yang pemilik kafe. Hojin bertanya, kenapa kamu ke sini? Muhi bilang dia ingin mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih. Karena ini adalah hari terakhir di Italia. Dan pesawat mereka berbeda, dan ini juga adalah akhir dari proyek syutingnya. Mungkin setelahnya mereka tidak akan saling mengenal lagi. Hojin pun bersalaman lalu pergi, tapi Muhi belum puas mengobrol dengannya. Dia berterima kasih kembali sambil bersedih. Dia selalu mendengar suara Hojin di earphone-nya dan merasa mereka sedang berlibur bersama. Dan sekarang semuanya sudah berakhir. Lalu dia pun pergi dan Hojin menahannya. Dia bertanya, kenapa kamu membuatku luluh lagi? Padahal aku sudah mulai melupakanmu. Muhi menjawab, mana mungkin aku menggodamu, kamu sudah punya pacar. Hojin pun terdiam dan kesal. Hojin bilang, benar juga, wanita itu melarangku untuk jangan dekat denganmu. Lalu Hojin mempersilahkan Muhi untuk pergi. Tapi Muhi tidak pergi. Dia bertanya, siapa wanita itu? Apakah dia mengenalku? Hojin bilang, iya, dia sangat mengenalmu. Lalu Hojin membelainya dan berharap Muhi bahagia. Dan jangan berpikir bahwa dirinya tidak layak dicintai dan tidak layak bahagia. Jangan berpikir seperti itu. Syuting untuk scene terakhir pun digelar di kastil tua. Di sini Hiro dan Muhi saling memberikan salam perpisahannya. Hiro malah mengungkapkan perasaannya pada Muhi. Dan saat diterjemahkan, Muhi mendengar seolah-olah Hojinlah yang mengungkapkan perasaannya. 私は本気でチャムヒという人が好きです 나는 진심으로 참우이라는 사람이 좋습니다. Dan itu terasa seperti mimpi baginya. Dia bingung cara menjawabnya. Akhirnya dia cuma bilang, 오케이. Thank you. dan scene pun berakhir. Project Romantic Trip resmi selesai. Para staf senang dengan selesainya proyek ini, kecuali Muhi. Karena artinya dia tidak mendengar suara Hojin lagi dan tidak bertemu dengan Hojin lagi. Lalu Hiro disemangati Nanami karena berhasil mengungkapkan perasaannya. Tapi Hiro bilang, aku sudah ditolak sebelumnya. Tapi walaupun begitu, Muhi dan Hiro akan tetap nonton opera bersama sesuai janji mereka. Lalu para staf yang punya tugas sebagai editor langsung pergi ke Korea hari itu juga. Sedangkan staf lainnya masih punya jatah 1 hari di Italia. Saat menonton opera, Hiro dan Muhi terasa sangat canggung. Dan tiba-tiba ada pesan masuk di HP Muhi. Muhi keluar untuk mengecek pesan itu. Lalu ada Nanami di sana. Nanami melihat sepatu Muhi. Nanami memberitahu kalau sepatu yang dipakai Muhi sama persis seperti sepatu yang dipakai pacarnya Hojin. Dan isi pesan itu ternyata adalah video Hojin yang sengaja direkam oleh produser Park. Hojin terlihat sedang bersedih ketika proyek trip ini resmi berakhir. Muhi pun mulai bertanya-tanya terkait kejanggalan-kejanggalan itu. Mulai dari sepatu sampai Hojin bersedih. Tapi dia bingung karena dia harus nonton dulu sama Hiro. Dia pun berniat berubah menjadi Dorami lagi. Dengan cara memejamkan matanya kuat-kuat. Tapi kali ini cara itu sudah tidak bekerja. Dia malah dibawa ke ingatan Dorami dan mengingat semua kejadiannya di Italia bersama Hojin. Lalu dia menyadari penyakit di ID-nya mulai sembuh berkat pelukan Hojin. Dia menangis sejadi-jadinya. 넌 다정이야. 받아들여.
Lalu singkat cerita, Hojin tiba-tiba dapat pesan dari Muhi yang isinya sayang. Hojin pun langsung lari karena mengira itu adalah panggilan tugas. Dia harus mengangon Dorami lagi. Dan ternyata itu adalah Muhi. Muhi mengaku sudah ingat semuanya. Ingatan itu tidak bisa hilang karena ada Hojin di dalamnya. Lalu Muhi bilang, aku sangat mencintaimu. Aku harus bagaimana? Maafkan aku karena harapanku tidak realistis. Lalu Hojin ngelantur gak jelas, tapi ngelantur itu sebenarnya adalah ungkapan perasaan juga. Tapi inti kata-katanya adalah, kita akan putus. Ya jelas, Muhi gak ngerti. Penjelasannya seperti ini. Hojin juga sangat terluka oleh Muhi, karena Muhi seperti tidak mencintainya. Dan Muhi sering terperangkap oleh pikirannya sendiri yang menganggap dirinya tidak layak dicintai. Jadi Hojin mengajaknya pacaran dan tidak apa-apa kalau seandainya kita putus. Intinya kita bisa pacaran hari ini. Lalu Hojin pun langsung menciumnya. Di episode ini kita kembali membahas ramen Momochan milik Eiko dan Yujin di Jepang. Terlihat Momochan menjadi kedai ramen yang ramai pengunjung dan viral di internet. Karena keviralannya itu, pemilik ramen tersebut digali masa lalunya dan terungkap bahwa dia adalah mantan Muhi. Dan tanggal mereka berkencan adalah saat masa-masa Eiko sedang hamil. Jadi terciptalah isu perselingkuhan. Waktu itu Muhi dan Hojin masih ada di Italia. Hojin membawa Muhi ke rumahnya. Saat ini mereka sudah resmi berpacaran. Muhi terkesan karena rumah Hojin sangat rapi. Muhi malah bicara sembarangan lagi. Dia bilang seharusnya aku tidak merepotkan dan pergi saja. Tapi sepertinya jam segini tidak ada taksi. Lalu Hojin pun yang sudah muak dengan itu langsung bilang, ada Grab kok. Kamu mau pulang? Aku telepon nih Grabnya. Muhi pun langsung menolak pulang. Dan dia langsung mendapat pelajaran agar tidak ngomong sembarangan lagi. Lalu dia dicat Yongwoo menanyakan keberadaannya. Muhi menjawab jujur kalau dia ada di kediaman Hojin. Awalnya Yongwoo memarahinya. Tapi tidak jadi, tiba-tiba dia mengucapkan selamat. Lalu Muhi merasa bosan dan tiba-tiba memakai hair dryer. Dan listriknya padam. Dan ya, itu bisa terjadi karena bangunan itu adalah bangunan tua yang sudah berumur 100 tahun lebih. Di Eropa bangunan seperti itu sengaja dilestarikan. Karena semuanya gelap dan dingin. Lalu, belum juga para staf nyampe Korea, skandal Muhi sudah digali ampe dalam dan terungkap Muhi ada di Jepang saat Eiko mengandung 4 bulan. Netizen menganggap Muhi pasti berkencan dengan Yujin. Terlihat ada laki-laki di postingan Muhi yang sudah dihapus, padahal itu adalah Hojin ya. Shin Jisun baru melihat foto itu dan dia langsung tahu bahwa itu adalah Hojin, bukan Yujin. Jisun kaget ternyata Hojin ada di Pulau Enoshima saat hari ulang tahunnya yaitu 8 April. Tapi Jisun hanya diam saja, sedangkan penulis Cho dan produser Park sudah mulai tergiring oleh opini netizen dan mulai khawatir proyeknya bisa hancur gara-gara skandal Muhi. Dan Jisun pun bilang jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Hojin yang masih ada di Italia ditelepon oleh Nanami yang mengabari bahwa Hiro pingsan, jadi mereka juga belum pulang ke Jepang dan saat ini sedang dirawat di Italia. Jadi Hojin berencana menjenguknya sekaligus menerjemahkan dokternya Hiro. Lalu Hiro pun mengobrol dengan Hojin, membahas terkait Muhi. Hiro mengakui kekalahannya dalam mengejar Muhi. Hojin juga mengaku pada Hiro kalau dia bisa berhasil dengan Muhi karena ada penerjemah yang memberinya arahan. Lalu tiba-tiba datang Nanami mengabari bahwa Muhi terkena kasus skandal. 스캔들 됐어. Skandalnya dengan pria yang sudah menikah. 끝까지 발목을 잡아! Dan singkat cerita, Muhi pun membereskan kasus itu. Dia berfoto dengan Yujin dan Eiko, membuktikan mereka bersahabat. Maka otomatis teori selingkuh terbantahkan. 3 minggu kemudian Muhi bertemu Yujin lagi di Korea. Yujin langsung membuka pembicaraan dengan mengatakan kalau dia mirip dengan foto cowok yang ada di IG Muhi. Muhi pun langsung menyangkalnya karena sangat tidak mirip. Dan Eiko mengiyakan itu. Tujuan Yujin ke Korea adalah untuk meminta Muhi agar mempromosikan produknya. Muhi langsung menolak karena Yujin tukang selingkuh. Tapi Yujin memelas dan bilang anaknya sedang sakit dan dia butuh uang cepat. Walaupun itu bukan anak aslinya, tapi Yujin merasa harus bertanggung jawab. Dan dia juga mengaku semakin dewasa dia menjadi seorang ayah, semakin hilang pula gengsinya. Karena sekarang dia adalah seorang ayah yang harus bertanggung jawab. Yujin menambahkan sangat sulit ya menjadi seorang selebriti. Aku saja yang cuman mantanmu digali oleh netizen, apalagi pacarmu saat ini. Pasti dia sangat lelah. Lalu Muhi bersedia mempromosikan produknya, asalkan jangan komen. 더 피곤해지겠지.
Lalu Muhi langsung mengecat Hojin untuk tidak ketemu dulu sampai semuanya tenang. Muhi mengecat seperti itu karena dia takut Hojin tidak nyaman dengan rumor. Karena dia teringat perkataan Yujin yang katanya tidak nyaman menjadi selebriti. Apalagi Hojin pernah bilang di Enoshima, dia juga tidak nyaman oleh ketenaran. Sedangkan Yong-woo mengabari CEO agensinya Muhi yang ternyata itu adalah pamannya sendiri. Yong-woo mengabari pamannya untuk jangan khawatir soal Muhi karena dia sangat profesional dan bisa menghandle masalah rumor itu dengan baik. Lalu pamannya mengabari Yong-woo bahwa Yong-woo mendapat telepon dari agensi olahraga untuk segera berkarir kembali di Eropa. Yong-woo senang tapi dia cukup bingung karena dia baru saja jadian sama Shin Ji-sun. Jadi dia meminta pamannya untuk mengundurnya dulu karena kalau dia ke Eropa saat ini, dia pasti putus dengan Ji-sun. Dan dia juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan karirnya. Jadi dia dilema. Tapi pamannya bilang, coba korbankan salah satunya agar kamu bisa memutuskan secara dewasa. 너한테 총알 한 발밖에 없다. Shin berpindah pada Hojin yang kedatangan Muhi di rumahnya. Muhi kangen banget sama Hojin karena sudah 3 minggu tidak bertemu untuk menghindari munculnya skandal baru. Dia ke rumah Hojin bertingkah seperti Dorami. Padahal Hojin tahu kalau itu adalah Muhi karena penyakitnya sudah sembuh. Lalu Muhi ngomong serius tentang hubungannya. Dia takut Hojin tidak nyaman dengan ketenaran selebriti. Jadi Muhi minta putus pada Hojin untuk kebaikannya. Hojin pun langsung menolak itu. Dia sudah sangat cinta pada Muhi. Jadi dia tidak peduli dengan semua itu. 싫은데? 어차피 우린 헤어지기로 했는데. 아, 조진 씨. Di esok harinya, Muhi dan Hojin sama-sama punya kesibukan yang membuat mereka berpisah lagi. Hojin ada kerjaan di luar kota yaitu di Busan dan kerjaannya akan sangat lama. Muhi pun menyuruhnya untuk menginap saja, tapi Hojin tidak mau karena dia ingin ketemu Muhi. Muhi pun tersenyum dan menerima rindu Hojin. Lalu Muhi datang ke studio untuk melihat hasil final dari editan proyeknya sebelum dipublikasi. Penulis Cho langsung menyambut Muhi dan berkata gak usah merasa bersalah terkait skandal kamu yang akan membuat proyek series kita menjadi gagal. Karena itu tidak akan terjadi. Bahkan Hiro membantu menyelesaikan masalah skandal kamu yang tersebar di Jepang. Muhi terdiam dan tidak menyangka karena Hiro se-effort itu pada proyek ini. Sedangkan Hojin tidak sengaja bertemu Shin Ji-sun di kereta. Ternyata kursi Ji-sun sebelahan dengannya. Ji-sun langsung bertanya tentang Enoshima setelah dia melihat postingan Muhi yang dihapus itu. Ji-sun tahu kalau Hojin datang ke Enoshima pada hari ulang tahunnya. Walaupun di foto itu, Hojin tidak terlihat mukanya. Jadi dia langsung nanya, kenapa kamu ke sana? Apakah kamu sempat menyukaiku? Shin berpindah pada Hiro dan Muhi yang sedang melihat hasil proyeknya. Muhi melantur dalam bahasa Korea dan ternyata Hiro sudah jago bahasa Korea, jadi dia paham semua ucapan Muhi. Dia langsung mendekati Muhi dan bilang, aku benar-benar menyukaimu. Tapi ekspresi Hiro ini bukan ekspresi mengejar. Dia hanya ingin mengucapkan itu dalam bahasa Korea. Karena sebelumnya Hiro pernah mengucapkan itu dalam bahasa Jepang. Lalu tontonan pun berakhir dan mereka puas dengan hasilnya. Shin berpindah lagi pada Hojin. Hojin mengaku kalau dia emang pernah suka sama Ji-sun. Dan ternyata Ji-sun juga pernah cinta padanya di pertemuan kedua. Tapi mereka tidak saling tahu waktu itu. Dan di pertemuan selanjutnya, Ji-sun sudah pacaran dengan Na Jin-suk. Mereka pun berdamai dengan kesalahpahaman itu. Lalu Hiro melanjutkan pembicaraannya dengan Muhi. Dia bilang, aku sudah menerima semuanya, tapi aku akan balas dendam padamu. Aku akan bilang ke Hojin kalau kamu pernah menciumku di pesawat. Muhi bilang, dia sudah tahu. Hojin tahu semua ceritaku. Hiro pun menunjukkan ekspresi kecewa. Paman Kim dan rekannya datang ke pamannya Muhi untuk menanyakan tentang kematian orang tua Muhi yang cukup janggal. Karena Muhi bilang meninggalnya karena kecelakaan. Tapi menurut catatan kampus, orang tua Muhi meninggal karena sakit. Dia juga memberitahu alasannya kenapa menanyakan hal tersebut, yaitu karena Muhi saat ini berpacaran dengan Hojin. Dan Hojin itu sudah seperti anaknya sendiri. Lalu istrinya paman Muhi bilang, kalau kamu sayang pada anakmu, sebaiknya jauhkan dia dari Muhi. Paman Kim langsung bingung dan menyadari, ternyata Muhi tidak seberuntung yang dikatakan media. Muhi datang ke stasiun untuk ketemu Hojin. Muhi tidak memberitahu Hojin kalau dia lagi ada di stasiun.
Jadi Hojin bilang kita gak usah ketemu saja, ini sudah larut malam. Muhi hanya pasrah dan bilang, ya sudah sebaiknya kamu istirahat saja, karena pasti sangat capek. Telepon ditutup, dan Hojin pun muncul. Hojin mengaku dia tidak akan capek kalau untuk ketemu Muhi, dan bahkan akan kuat walaupun tidak tidur 3 hari. Tapi jangan 4 hari, karena kalau 4 hari dia akan mati. 난 한 3일을 안 자고도 Mereka pun menghabiskan malam bersama melihat bintang dan berjanji akan melihat bintang lagi di tempat konservasi langit gelap. Lalu di malam yang sama, Yong-woo menemui Shin Ji-sun yang sedang mabuk. 김영우? 내 여섯 왜 저서 나오지? Dia berniat untuk melamarnya, karena itu adalah jalan yang dia bisa pilih antara menjadi atlet Eropa atau Shin Ji-sun. Karena dengan menikah, Yong-woo bisa mendapatkan keduanya. Shin Ji-sun kaget karena mereka baru aja jadian, terlalu cepat untuk langsung menikah. Yong-woo pun menjelaskan alasannya. Dia ingin pergi ke Inggris untuk jadi atlet, tapi dia juga tidak mau LDR dengannya karena pasti akan putus. Dan Shin Ji-sun pun menolak menikah, tapi dia akan ikut ke Inggris. Sekalian kuliah di sana, karena memang dia juga sudah merencanakan itu sebelumnya. Walaupun tujuan awalnya adalah ke Amerika, tapi itu tidak masalah karena Inggris juga adalah negara yang bagus. Muhi pergi ke toko untuk membelikan hadiah perpisahan untuk Yong-woo. Lalu dia dihampiri oleh istri pamannya. Di sisi lain, pamannya ada di rumah Hojin. Mereka berdua ingin membongkar sebuah rahasia kelam terkait Muhi agar Hojin dan Muhi berpisah. Istri pamannya bilang, kamu harus tahu diri, jangan merasa dirimu layak bahagia. Pamanmu sedang membongkar semua rahasiamu pada Hojin. Dan benar saja, pamannya sedang menceritakan ibu Hojin yang ternyata adalah seorang pembunuh. Dan dia bukan termasuk dari keluarga paman. Paman mengaku sengaja menutupi sejarah itu karena sangat memalukan. Paman juga yakin darah seorang pembunuh mengalir pada Muhi. Jadi dia meminta pada Hojin untuk menjauhinya saja. Hojin pun bilang, saya sudah tahu semuanya dan saya tidak peduli. Begitu juga dengan Muhi, dia mengucapkan kata yang sama pada istrinya paman. Hojin sudah tahu semuanya, aku memberitahu semuanya, jadi gak usah capek-capek. Istri paman pun kaget karena kalau dia bisa memberitahu Hojin, artinya dia ingat semuanya. Muhi pun menjelaskan kalau dia sengaja pura-pura tidak tahu agar bisa hidup dan diasuh oleh pamannya. Ternyata ayahnya benar tewas karena diracun oleh ibunya. Lalu kue beracun itu diberikan pada Muhi agar Muhi mati juga. Tapi sayangnya Muhi berhasil menolak dan langsung melarikan diri, meloncat dari balkon lantai 2. Ingatan Muhi hanya sampai di situ. Padahal ada satu hal yang sangat penting yang dia lupakan. Dan itu jugalah yang jadi alasan kenapa paman dan istrinya sangat benci dan takut pada Muhi. Pamannya pun memberikan foto pada Hojin, sedangkan istrinya menyuruh Muhi untuk bercermin. Lalu dia bilang, kamu sangat mirip dengan ibumu. Setiap kali aku melihatmu, aku selalu teringat ibumu seorang pembunuh. Dan aku takut karena kalian sangat mirip. Hojin pun teringat pada dokter psikologis yang bilang, mungkin saja penyakit itu bukanlah Dorami, melainkan adalah sosok lain yang ada di masa lalunya. Dan ya, jawabannya adalah ibunya yang sangat mirip dengan Muhi. Jadi, yang selama ini menghantui Muhi adalah bayangan ibunya, bukan Dorami. Muhi pun langsung pingsan selama lebih dari 3 hari. Dia dirawat oleh Yong-woo. Yong-woo sangat sedih karena Muhi 3 hari tidak bangun. Lalu datang Hojin yang sudah dikabari tentang kepulihan Muhi. 거울 좀 나 머리 안... Begitu juga dengan Hiro. Ternyata Hiro sangat khawatir. Dia meninju Samsak terus-menerus. Begitu Nanami memberi kabar kepulihan Muhi, Hiro langsung tumbang karena kelelahan. Kini, Hiro melakukan casting mandiri untuk proyek action luar negeri. Dan para produser luar negeri sangat kagum dengan akting Hiro yang sudah berkembang. Dia diterima pada proyek itu. Dan dia juga belajar bahasa Inggris untuk mengucapkan kalimat terima kasihnya pada sutradara. Dia mengaku dia belajar menjadi dewasa saat penolakan terjadi padanya. Selama ini hidupnya selalu mulus dan tak pernah ditolak. Tapi dia menganggap itu adalah bencana. Karena dia jadi tidak berani mengambil resiko. Tapi kini Hiro sudah berani ambil resiko dan tidak takut ditolak lagi. Hiro tidak pernah syuting untuk film action sebelumnya. Kini dia memberanikan diri untuk daftar sebagai pemeran action. Nanami sadar itu semua gara-gara Muhi. Dan dia kagum pada Hiro karena sudah semakin dewasa.
Lalu Hojin memberitahu Muhi bahwa tragedi yang menimpa Muhi saat kematian orang tuanya tersiar di radio zaman itu. Hojin sempat menelusuri kasus itu dan ternyata tidak ditemukan mayat wanita di sana, yang artinya kemungkinan ibunya masih hidup. Dan Hojin sempat juga melacak keberadaannya, yang ternyata sekarang ada di Amerika. Jadi Muhi pun penasaran dan berangkat ke Amerika tanpa Hojin. Muhi bilang pada Hojin bahwa dulu Hojin pernah berkata, pada akhirnya kita pasti putus, karena pasti akan terjadi salah paham antara kita. Tapi sampai sekarang mereka belum putus. Jadi Muhi ingin putus dengan Hojin, agar itu tidak menjadi kutukan di kemudian hari. Dan setelah mereka bertemu lagi, Muhi berjanji akan mengajak Hojin pacaran lagi tanpa ada kata putus. Lalu Muhi pun pergi ke Amerika sendirian. Singkat cerita, musim dingin tiba, dan Yong-woo ternyata masih ada di Korea, dan masih tinggal di rumah Hojin. Dan sampai saat itu, Hojin belum menerima kabar dari Muhi. Singkat cerita lagi, kini ibunya ada di rumah, dan membereskan semua warisan buku peninggalan ayahnya. Dan kini rumahnya sudah leluasa menjadi milik Hojin, dan Hojin sudah bebas untuk menjualnya atau tidak. Tapi dia mikir 2 kali karena Muhi sangat suka rumah itu. Di liburan musim dingin ini, Jisung ikut merayakan perilisan proyek Romantic Trip bersama para staf. Jisung memamerkan cincin tunangannya, dan dia akan pergi ke Inggris saat rating filmnya muncul. Jadi penulis Cho bilang pergilah ke Inggris tanpa beban. Jangan khawatir ratingnya jelek. Tapi Shin Jisung bilang proyek kita tidak akan gagal. Hojin akhirnya tersenyum karena mendapat kabar dari Muhi. Muhi mengajaknya melihat bintang di observatori yang pernah mereka janjikan. Hojin pun datang ke sana sendirian. Lalu Muhi datang dengan tiba-tiba duduk di sampingnya mengucapkan kata rindu dalam beberapa bahasa dibantu dengan aplikasi Papago dan memberikan hadiah berupa buket daun semanggi. 별 보러 오셨어요? 만국 공용어를 사용해줘. Dan mereka pun berciuman. Tempat itu sudah dibuking sepenuhnya oleh Hojin. Jadi tidak ada pengunjung lain di sana. Dia juga leluasa mengganti musiknya untuk ending yang bahagia. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai habis.